Kamu adalah bintang iblis surgawi dengan aura penjahat ayah tiri, 10 hari membantu peluang, 100 hari memadatkan kesendirian, 3 tahun takdir ayah dan anak. Belum lama ini, kamu menerobos ke alam orang suci bela diri, setengah kaki memasuki alam yang mulia suci, dan dipuji sebagai ahli yang mulia suci termuda di wilayah timur. Dikenal sebagai penguasa suci api merah, dia juga tidak dapat melarikan diri dari perintah orang tuanya dan ditukar kembali semalaman dengan surat keluarga untuk pernikahan. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kamu dan tunanganmu adalah orang-orang yang terlahir kembali. Dan dalam kehidupanmu sebelumnya kamu adalah penguasa dao iblis yang kultivasinya tak tertandingi. Tunangan masa kecilmu, pemimpin jalur yang benar, ditakdirkan untuk bertarung sampai mati. Pada perjamuan pertunangan saat ini, Nenek Nangongling berjalan ke sisimu dan menyerahkan segel harimau giok hitam kepadamu. Ini adalah emas hitam pola naga. Aku tidak menyangka logam abadi yang begitu berharga akan dibuat menjadi token. Si kecil memiliki beberapa pengetahuan. Ini adalah segel harimau keluarga Qin saya. Dengan segel ini, kamu dapat memobilisasi jutaan tentara kavaleri besi. Itu juga token dari kepala keluarga Qin saya. Kamu mengangguk dan menerima segel harimau. Tiba-tiba, arus hangat mengalir ke seluruh anggota badanmu. Sebentar lagi, kamu akan bertukar segel harimau dengan token Balai Dewa Salju Nangong Sue, Guru. Apakah kita benar-benar akan menyerahkan giok Dewa Salju kepadamu? Nangong Sue mengerutkan kening dengan wajah enggan. Aturan macam apa ini? Firman suci. Nangong Wan menoleh dan memelototi Nangong Sue. Pada hari pernikahan agungmu, kamu akan mengembalikan giok Dewa Salju. Barulah kamu bisa menjadi penguasa Balai Dewa Salju yang sebenarnya, dan kamu akan mengembalikan segel harimau keluarga Qin kepadamu. Dengan begitu, dia juga bisa menjadi kepala keluarga Qin. Ini adalah aturan. Mundurlah, Suer. Pada saat yang sama, di bawah tatapan para tamu yang hadir, kamu berdua berhasil bertukar token. Nangong Sue diam-diam mendekatkan kepalanya ke telingamu. Aku tidak tahu bagaimana kamu membujuk guru, tetapi aku tidak akan pernah menikahimu dalam hidup ini. Jika bukan karena guru, aku sudah lama membunuhmu. Siapa yang bisa membayangkan wajah yang tidak berbahaya? Di masa depan, dia akan menjadi dewa iblis yang menghancurkan dinasti ilahi kuno dan memusnahkan 8 juta pembudidaya dengan jentikan jarinya. Dia membunuh 9 kaisar abadi sendirian. 9 langit dan 10 bumi menghormatimu sendirian. Dan kamu menciptakan dinasti ilahi kegelapan dengan satu tangan dan meluncurkan kekacauan kegelapan. 10.000 ras meratap dan seluruh dunia bersedih. Ingatan yang mengerikan muncul di benaknya satu demi satu. Hidup kembali di dunia ini. Nangong Sue masih tidak dapat menahan niat membunuh terhadapmu. Karena surga telah membiarkan kaisar ini hidup kembali di dunia ini, kaisar ini tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Bahkan jika aku mempertaruhkan masa depanku, bahkan jika aku mempertaruhkan hidup dan matiku, dalam kehidupan ini, kaisar ini juga akan mencegahmu menciptakan dinasti ilahi gelombang hitam itu. Suamiku, lihat betapa cocoknya mereka berdua. Ibu di samping menatap kedua orang di depannya dengan wajah penuh kasih. Ya, mereka sangat cocok. Ayah, King Heng, juga tersenyum lebar. Para tamu yang hadir juga memberi selamat, mengucapkan kata-kata keberuntungan. Mendengar pujian terus-menerus dari semua orang untuk kalian berdua, seorang pemuda mengepalkan tinjunya dengan erat dan matanya hampir keluar dari rongganya. Apa artinya sedikit pun dari hasrat duniawi? Tidak buruk, sebaliknya, tetangga 3 paman 6 kerabat, sebenarnya, keluarga King dapat dibandingkan denganmu. Jika kamu menyukai gadis kecil ini, kakek akan merebutnya untukmu. Jika keluarga King dan istana Dewa Salju tidak bertikai, aku angkat tangan dan memusnahkannya. Keluarga Lin dan King selalu tidak akur, bahkan sampai pada titik tidak bisa mati. Hanya saja aku tidak menyangka, keluarga Lin memilih untuk menyerang saat pernikahan. Bagaimanapun, begitu keluarga King bergabung dengan istana Dewa Salju, keluarga Lin tidak akan memiliki jalan keluar. Tepat pada saat ini, Nenek Nangong Lin tersenyum. Bersiap untuk mengumumkan dengan lantang, aku umumkan upacara pertunangan. Tunggu. Lin Bufan bangkit dan menatap Nangong Sue dengan rakus. Jadilah wanitaku, aku Lin Bufan bersedia menikahimu sebagai selir. Adegan itu langsung gempar, menatap Lin Bufan seperti orang bodoh. Bocah ini berani merebut pengantin, itu sudah cukup. Kamu benar-benar datang dengan selir, apa maksudmu? Ini sama saja menginjak-injak wajah keluarga King dan istana Dewa Salju secara bersamaan. Seketika, orang-orang dari keluarga King menatap Lin Bufan dengan marah satu persatu. Apakah keluarga Lin menyatakan perang? Berani-beraninya mereka merebut pengantin. Tepat pada saat ini, suaramu yang tenang terdengar di arena. Seorang kultivator Ki lapisan 9 berani datang merebut pengantin? Siapa yang memberimu keberanian? Apakah kamu pikir tidak ada seorang pun di keluarga King? Atau kamu pikir aku mudah diganggu? Para penonton juga mulai berdiskusi. Apa yang ingin dilakukan keluarga Lin? Apakah mereka ingin memulai perang? CK. Langit dan bumi ini sepertinya akan berubah. Lin Bufan mencibir. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu. Tunggu saja kematianmu. Kamu dengan tenang mengalihkan pandanganmu ke Nangong Sue.
Nangong Sue, apa yang kamu katakan? Tatapanmu menunjukkan sedikit kesenangan. Di kehidupan sebelumnya, Lin Bufan pernah menjadi cahaya bulan putih Nangong Sue. Namun, dalam pengalaman hidup dan mati lainnya, Lin Bufan mengkhianati Nangong Sue, hampir membuatnya mati. Tapi kebetulan, dia secara tidak sengaja mengaktifkan teratai salju arteri bumi di dalam tubuhnya. Sejak itu, dia maju dengan pesat dan menjadi kaisar wanita es dan salju yang terkenal saat itu. Lin Bufan di kemudian hari, tidak dibunuh olehmu sebagai dewa iblis, tetapi dikuliti dagingnya sepotong demi sepotong oleh Nangong Sue. Nangong Sue menatap ke depan dengan tatapan dingin. Alam pemurnian Ki Belaka, apakah kamu pantas menikahiku? Mencari kematian. Seketika, aura yang menakutkan meledak di arena. Pemimpin sekte King Yun, tolong bertindak. Hari ini, musnahkan keluarga King. Lin Wuhui, apa kau benar-benar ingin berperang? Kakek King Si menatap Lin Wuhui dengan tajam. Dia juga tidak menyangka, keluarga Lin benar-benar mengundang seorang ahli alam wujun. Perlu diketahui, ahli terkuat di seluruh kekaisaran. Tidak lebih dari alam wujun. Aku beri kalian keluarga King kesempatan. Serahkan segel militer keluarga King dengan patuh. Masih bisa meninggalkan sepatah kata pun, para tamu yang hadir menggelengkan kepala. Seorang ahli tingkat raja bela diri maju untuk membela keluarga Lin. Keluarga Lin tamat, tapi kamu malah tertawa? Aku kira siapa yang memberimu keberanian. Raja bela diri sangat kuat, detik berikutnya, auramu tiba-tiba berubah. Aura mengerikan seketika menyapu seluruh arena. Seseorang berteriak ketakutan, suci, suci, suci. Yang mulia Saint. Wajah pemimpin sekte King Yu langsung pucat pasi. Bagaimana mungkin? Kamu ternyata adalah yang mulia Saint Agung? Keluarga Lin telah menyesatkanku. Detik berikutnya, kamu menjentikan jari, dan tubuh pemimpin sekte King Yun meledak terbuka. Semua orang yang hadir tercengang. Yang mulia Saint King Yu ternyata adalah yang mulia Saint Agung. Hanya Nangong Sue yang diam-diam mengepalkan tinjunya. Iblis besar ini masih sekuat ini. Tidak, aku, Nangong Sue, tidak akan kalah darimu. King Yu menyela orang-orang yang ingin bertanya. Ibu, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. King Yu pertama-tama menghancurkan keluarga Lin. Dan anggota keluarga Lin lainnya juga bereaksi, mata mereka menatap tajam ke arah Lin Bufan. Bunuh, Lin Wuhui meraung marah. Daripada menunggu kematian, lebih baik menyerang terlebih dahulu. Puluhan ahli keluarga Lin yang telah dia siapkan sebelumnya mendengar perintah itu. Mereka semua bangkit ke udara dan menyerang keluarga King. Tapi sedetik kemudian, suara percikan darah terdengar di seluruh tempat. Kepala puluhan ahli keluarga Lin itu langsung terbang. King Su, jangan menindas terlalu jauh. Lin Wuhui mengertakkan gigi dan meraung dengan suara berat. Setelah mengatakan itu, dia memasang sikap untuk bertarung sampai mati, lalu berbalik dan melarikan diri. Di hadapan seorang yang mulia Saint. Dia sama sekali tidak sebanding. Kali ini keluarga Lin mereka benar-benar kalah. Tiba-tiba, bayangan berwarna darah menyelimutinya. Sebuah telapak tangan layu langsung menembus dadanya. Lin Wuhui dengan marah memuntahkan seteguk darah hitam. Cahaya kehidupan di matanya berangsur-angsur meredup. Kakek, King Su perlahan menarik tangannya, membawa serta cipratan darah. Kamu jangan mendekat. Aku adalah tuan muda keluarga Lin. Jika kamu membunuhku, keluarga Lin tidak akan melepaskanmu. Lin Nanfeng langsung ambruk ke tanah. Kultivator Ki tingkat rendah seperti itu, siapa yang memberimu keberanian untuk menggonggong? Semua ini adalah kesalahanmu sendiri. Kamu menggelengkan kepala, mengulurkan tangan dan meletakkannya di kepala Lin Nanfeng. Kepalanya langsung dipelintir olehmu. Pada saat yang sama, sebuah suara mekanis terdengar di telingamu. Ding terdeteksi bahwa host telah membunuh putra takdir, memperoleh 300 esensi takdir. Sistem masuk berhasil terikat. Selamat atas hadiah bintang 9 ke lembah iblis bintang. Selamat atas hadiah bintang 8, melahap kekuatan iblis, esensi kekacauan memenuhi tubuh. Dengan acuh tak acuh, Anda merasa berdiri di antara 10.000 lembah, memandang rendah semua makhluk di 10.000 lembah. Dewa dan iblis hanyalah ilusi, lensa waktu. Hanya tersisa Anda, orang yang tak terkalahkan di 10.000 lembah, dengan bakat Anda, ditambah pergi ke lembah iblis bintang dan melahap kekuatan iblis. Tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang layak menjadi lawan Anda. Di kehidupan ini, Anda akan menginjak-injak sungai waktu. 10.000 lembah tak terkalahkan. Saat ini, orang-orang dari keluarga Lin telah maju dan dibunuh. Ibu, aku akan keluar sebentar. Anda, yang telah sadar kembali, memiliki sentuhan merah cerah di mata Anda, dan berkata, hati-hati. Tetua keluarga Qin diingatkan, mereka secara alami tahu apa yang akan Anda lakukan. Jangan khawatir. Keluarga Lin belaka, tidak dapat membuat gelombang apapun. Anda tersenyum tipis. Saat dia berjalan keluar dari pavilion King Feng, niat membunuh yang mengerikan meledak dari matanya. Kyoto. Hujan aneh turun tanpa bisa dijelaskan, dan orang-orang besar di ibu kota. Pada saat ini, mereka gemetar di awan, taman Yuhua Istana Kekaisaran, panjang dan lembut.
Yang mulia, maafkan saya, bawahan gagal, saya tidak menyelidiki kekuatan keluarga Qin dengan jelas. Lupakan saja, Long Xiaotian melambaikan tangannya. Takut. Seorang ahli alam suci yang bermartabat, jika dia ingin menyembunyikan, apa yang bisa Anda lakukan? Mendengar kata-kata ini, Yu Huatian akhirnya menghela napas lega. Bagaimana dengan keluarga Lin? Bagaimana situasinya? Long Xiaotian melanjutkan bertanya. Yu Huatian mendengar ini. Ekspresinya berubah, mati, semua mati. Keturunan langsung keluarga Lin, termasuk tamu, total. Semua terbunuh. Long Xiaotian menggertakkan giginya dengan sedikit tidak rela. Setelah malam ini, singa kecil dari keluarga Qin mungkin akan menjadi tokoh tabu yang paling tak tersentuh di ibu kota. Perbuatan. Hujan telah berhenti, tepat ketika orang-orang besar di ibu kota masih gemetar karena pembantaian berdarah malam ini. Anda telah kembali ke halaman King Feng Anda, berendam dengan indah di bak air panas. Yang mulia singa kecil, An Lao telah kembali. Dia menyuruhku untuk memberitahumu. Shi Jia, yang terkait dengan keluarga Lin, maju dan dieksekusi. Yilin berdiri di luar layar. Buka mulut untuk menyampaikan pesan. Aku mengerti. Ekspresimu tidak menunjukkan keterkejutan. Dia baru saja menyerang dan membunuh kekuatan inti keluarga Lin. Adapun ikan-ikan kecil, semuanya diserahkan kepada bawahannya. Sementara itu, Paman An adalah yang terkuat dan paling setia di antara mereka. Keesokan harinya, kamu keluar, sebuah suara renyah terdengar. Tentu saja, itu adalah Nangong Sue. Kenapa wanita ini datang? Alismu sedikit terangkat. Kamu mendorong gerbang istana hingga terbuka. Terlihat Nangong Sue mengenakan gaun putih. Meskipun masih muda, tubuhnya yang tinggi tidak bisa disembunyikan. Dia benar-benar bibit kecantikan. Wajahnya yang cantik saat ini dipenuhi dengan dingin dan es. Tunggu sampai kamu dewasa. Aku akan menikahimu sesuai dengan perjanjian pernikahan. Sejujurnya, aku sangat menantikan hari pernikahan kita. Hehe, kamu tertawa. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud tersiratnya? Maksud tersembunyi Nangong Sue adalah hari pernikahan akan menjadi hari Nangong Sue mengakhiri segalanya denganmu. Nangong Sue akan menggunakan segala cara untuk membuatmu binasa. Kebetulan sekali. Aku juga menantikan hari itu tiba. Kamu menatap Nangong Sue dengan serius, kata-katamu penuh ketulusan. Baik, aku harap kamu menepati janjimu. Nangong Sue terkekeh pelan, lalu berbalik dan pergi. Menatap punggung Nangong Sue yang menjauh. Kamu menggelengkan kepala. Benar-benar wanita yang merepotkan. Terutama, aku tidak bisa membunuhnya sekarang. Jika keluarga Qin saat ini kehilangan sekutu seperti Aula Dewa Salju, mereka pasti akan diserang oleh semua pihak. Lagi pula, dia hanya seorang setengah langkah tingkat saint, bukan tingkat saint yang sebenarnya. Di istana, ada juga seorang ahli setengah langkah tingkat saint venerable yang tinggal di sana. Tunggu saja, permaisuri es dan salju. Aku akan naik ke singgasana Dewa Iblis sambil menginjak darah dan tulangmu. Kamu mendengus dingin. Tak lama kemudian, dia tiba di kediaman terpisah keluarga Qin. Disinilah para penjaga keluarga Qin tinggal. Paman An juga ada di antara mereka. Pangeran muda, ada perintah apa sehingga Anda mencari saya? Paman An tampak sudah menduganya. Dia tersenyum dan berkata, selanjutnya, aku ingin kamu membangun sebuah organisasi yang menggabungkan pembunuhan, urusan militer, dan intelijen menjadi satu. Tatapanmu tertuju tajam pada Paman An. Seperti organisasi pabrik barat. Paman An tertegun sejenak. Ya, namun, itu juga tidak menjelaskan bahwa wilayah pengaruh 11 Chang hanya mencakup dinasti Beima. Sementara organisasi yang ingin kubangun harus memiliki pengaruh di seluruh benua Tianxuan. Matamu memiliki seorang ibu Dewi Tabib. Ambisi yang mulia sungguh tidak kecil. Tapi Anda juga harus tahu bahwa kekuatan seperti itu tidak mudah dibangun, apalagi dikendalikan. An Lao menghela napas. Mengingatkan, hehe, kamu tertawa. Hal-hal mudah tidak pernah kulakukan. Kalimat ini justru membuat An Lao semakin mengagumi. Beraninya saya bertanya, Yang Mulia, apa yang Anda harapkan menjadi nama organisasi ini? Kamu terdiam sejenak, lalu sudut bibirmu sedikit terangkat. 6 pintu. Waktu berlalu dengan cepat, setahun telah berlalu. Saatnya tiba. Cahaya bulan yang cerah menyinari halaman Qinzhong di keluarga Qin. Kamu duduk bersila di ranjang mandi es. Mata terpejam rapat, napas teratur, tubuh ringan dan kuat. Meskipun penampilannya masih sama, temperamennya sangat tenang, keluar dari debu dan terlepas dari yang lain. Langkah terakhir, nyalakan bintang takdir, mundurlah dari dunia fana dan jadilah suci. Kamu menyatukan kedua tangan dan mulai mendorong seluruh esensi sejati tubuh untuk menyerbu ke tingkat suci. Kaca, penghalang pecah. Kamu dengan lancar melangkah keluar. Langkah terakhir, auranya tiba-tiba mengalami perubahan yang menggemparkan. Tingkat esensi sejatinya juga mengalami sublimasi pada saat ini. Tingkat suci. Sudah sampai. Kamu tiba-tiba membuka matamu, ada bintang-bintang yang berkelap-kelip di matamu. Mengangkat tangan dan mengepalkan tinju dengan ringan,
Kekuatan yang tak tertandingi berkumpul di telapak tangan. Perasaan itu terlalu kuat, terlalu indah. Kamu mengembuskan napas keruh. Upaya setahun. Untungnya tidak sia-sia. Saat pikiran berputar, bunyi notifikasi sistem terdengar lagi di telinga. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mencapai tingkat suci. Mendapatkan hadiah esensi takdir 3.000 poin. Kemudian, kamu membuka panel sistem. Nama. Kamu. Identitas, ular sanca keluarga Qin. Mendirikan organisasi, 6 pintu, tingkat kultivasi. Alam Sin tingkat 1, konstitusi garis darah, teknik iblis hati padi. Lapisan pertama dari roh iblis telah berhasil dibuka. 3 lapisan berikutnya adalah dalam setahun, mengumpulkan 15.000 esensi takdir surgawi, cukup untuk menukar beberapa barang bagus. Senyum di wajahmu menebal, sistem membuka toko, kau bergumam dalam hati. Ding, toko diaktifkan, kau hanya merasa pandanganmu kabur. Sebuah toko transparan muncul, dipenuhi dengan barang-barang yang mempesona. Kau hanya melirik sekilas, jantung kecilmu berdebar kencang, sangat bersemangat. Matamu tertuju pada kolom senjata, pedang Taiking, 8.000 esensi takdir surgawi. Pedang iblis Apopis, 30.000 esensi takdir surgawi, Frostmourne. 30.000 esensi takdir surgawi. Lalu kau melihat ke kolom teknik, 8 ekstrim runtuh. 800 esensi takdir surgawi, jari pemenjara langit belantara agung, 10.000 esensi takdir surgawi. Tangan ajaib pencuri, 10.000 esensi takdir surgawi, teknik pembakaran. 50.000 esensi takdir surgawi, kemarahan teratai api Buddha, 50.000 esensi takdir surgawi. Pencerahan mendalam, 1 juta esensi takdir surgawi, tubuh berang-berang madu yang perkasa. 1.000 esensi takdir surgawi, kekuatan penekan neraka gajah ilahi, tubuh aliran terbang. Teknik bebas bunga, tubuh aliran terbang, kau melihat teknik-teknik ini. Air liurmu hampir kering, toko ini hampir mencakup semua dunia. Semua teknik, senjata, dan seni rahasia yang kuat. Sayang sekali, itu terlalu mahal, akhirnya. Kau melihat sekeliling, senjata, seni rahasia. Sayang sekali, itu terlalu mahal, akhirnya. Kau melihat sekeliling, menyukai keterampilan pencuri dewa, tangan ajaib pencuri. Tangan ajaib pencuri, semua benda di dunia, tidak ada yang tidak bisa dicuri. Dan memiliki kemungkinan tertentu untuk mencuri esensi takdir surgawi target, keterampilan ini bagus. Mampu mencuri segalanya, bahkan mendapatkan esensi takdir. 10.000 esensi takdir. Langsung saja, kamu tanpa ragu memilih untuk membeli. Lalu, sistem menutup toko sistem dengan santai. Ding, selamat, kamu mendapatkan keterampilan tangan kosong yang ajaib. Levelnya mencapai tingkat pemula. Mendengar nada notifikasi, kamu mengangguk puas. Tepat pada saat itu, sesosok wanita tinggi dan ramping diam-diam memasuki halaman King Yun. Di bawah cahaya rembulan, pakaian putihnya lebih putih dari salju, rok panjangnya menyapu tanah. Sorot mata memudar perlahan, 3.000 helai rambut jatuh ke pinggulnya yang terangkat, wajahnya sangat mempesona. Membuat orang jatuh cinta. Sepasang mata berair seperti bintang, tersenyum dengan penuh harap. Mampu memikat ribuan makhluk hidup. Wanita ini adalah Ning Huan Chuyao. Awalnya adalah seorang gladiator di arena duel kegelapan. Setiap hari harus menghadapi pertarungan hidup dan mati. Pemenang, hidup, yang kalah mati. Meski begitu, Chuyao yang berusia belasan tahun masih berhasil bertahan hidup. Perlahan, kehebatan Chuyao terungkap. Kemudian, kamu menyelamatkannya. Dan menjadikannya pelayan di sisimu. Dia dan ketua arena duel kegelapan, Ruo Mingzhu. Putri kerajaan Beimang, Long Xuanyu, istri putra mahkota kerajaan Beimang. Lin Qingzhu, dikenal sebagai Empat Dewi Agung Beimang. Tentu saja. Alasan utama kamu menyelamatkan Chuyao adalah identitasnya yang lain, Kaisar Wanita Sukuroh. Chuyao, calon Kaisar Wanita Sukuroh, satu-satunya putri Nangong Sue. Salah satu musuh terkuat di masa depan. Ceka-ceka, sekarang dia adalah milikku. Aku ingin tahu apakah Nangong Sue akan marah sampai mati jika dia tahu, kamu melihat orang yang datang. Sebuah ekspresi lucu muncul di hatimu. Chuyao memberi hormat kepada tuan muda istana. Chuyao membuka bibir merahnya sedikit, napasnya harum seperti anggrek. Kamu datang. Kamu tersenyum, bertanya meskipun sudah tahu. Tuan muda jelas sudah tahu. Sudah waktunya, kan? Chuyao melipat tangannya di depan dada, berdiri di bawah sinar bulan. Sangat mempesona. Benar, sudah waktunya. Kau mengangguk, Xuanji berkata, lalu tunggu apa lagi? Kau tahu apa yang harus dilakukan. Baik, Chuyao berbalik dan menutup pintu dengan rapat. Lalu duduk di hadapanmu, menyesuaikan napas, Kau melihat keindahan dengan kulit halus di hadapanmu, dan berkata dengan lembut, apakah kau sudah siap? Baik, Chuyao menjawab dengan lembut, sedikit memiringkan tubuhnya. Meninggalkan profil samping yang sempurna,
Dia menggigit bibir merahnya, dengan ekspresi menyedihkan. Menatapmu, Tuan Muda, kau harus sedikit pelan nanti ya. Baik, kau mengangguk, lalu menjalankan teknik iblis melahap. SSH. Setitik api muncul di ujung jarimu, Chu Yao mengerang. Wajah cantiknya sedikit terdistorsi. Ini bukan pertama kalinya dia menempa pembuluh darah emas. Tapi setiap kali itu menyiksanya, membuatnya hampir hancur. Tapi, yang membuatmu lega adalah, setiap kali dia menggigit giginya dan bertahan. Justru karena inilah, kekuatan Chu Yao meningkat pesat. Jauh melampaui orang-orang seusianya. Bagaimana? Masih bisa bertahan? Kau bertanya dengan lembut. Bisa, tolong lanjutkan, Tuan Muda. Chu Yao menggigit giginya erat-erat, wajahnya tegas. Baik, kau sekali lagi meningkatkan kekuatan teknik iblis melahap, tubuh Chu Yao bergetar. Tapi dia masih menggigit giginya dan bertahan. 10 menit kemudian, penempaan selesai. Chu Yao lemas dan jatuh di tempat tidur. Tubuhnya bergetar, rambut hitamnya berantakan. Matanya kosong, menatapmu dengan tatapan kosong, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kenapa kau menatapku seperti itu? Kau menggaruk kepalamu, berpikir. Ada apa dengan Chu Yao? Hehe, Chu Yao tersenyum. Dia sepertinya mulai bermain-main, menatapmu dan menghembuskan napas seperti anggrek. Tuan Muda. Hamba tiba-tiba teringat sesuatu, hamba tidak tahu apakah pantas untuk diucapkan atau tidak. Kau merentangkan tanganmu. Katakan saja. Chu Yao menatapmu dengan saksama, lalu berkata dengan penuh arti. Tiba-tiba aku menyadari bahwa dalam beberapa tahun terakhir, keterampilan Tuan Muda telah semakin mahir. Kau tidak bisa tidak memikirkan perkataan Chu Yao, itu tidak salah. Dalam setahun ini, dia telah memurnikan meridian Chu Yao tidak kurang dari belasan kali. Keterampilannya memang semakin mahir. Tapi, ini bukan untuk lebih baik. Memurnikan meridian, kan? Ini karena semakin mahir. Jadi, kau memandang Chu Yao dengan geli. Chu Yao berpikir sejenak. Bibir merahnya yang menyala sedikit terbuka, dengan misteri yang tersembunyi di dalamnya, berkata, jadi, sekarang aku tidak bisa mengatakannya. Di masa depan, Tuan Muda secara alami akan mengerti. Kau wanita yang aneh. Kau mengangkat bahu dan tidak terlalu mempedulikan kata-kata Chu Yao. Sebaliknya, kau memikirkan. Tangan ajaib kosong, aktif, target, Chu Yao. Ding pencurian gagal. Ding pencurian gagal. Ding. Ding selamat kepada host karena mencuri satu pil Tianxin. Ding. Pencurian gagal. Ding pencurian gagal. Ding pencurian gagal. Ding. Ding selamat kepada host karena mencuri 4.000 poin esensi takdir surgawi. Mendengar nada notifikasi sistem. Kau merasa sangat gembira dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Nyaman sekali. Lanjutkan. Ding selamat kepada host karena mencuri 100 esensi takdir surgawi. Ding selamat kepada host karena mencuri 500 esensi takdir surgawi. Ding. Selamat kepada host karena mencuri 300 esensi takdir surgawi. Ding selamat kepada host karena mencuri satu pil penyembuhan. Ding selamat kepada host karena mencuri satu set pakaian dalam wanita. Hari berikutnya. Ketika kau bangun, Chu Yao sudah tidak ada di sisimu. Tapi, ketika dia mencium aroma sarapan, dia tahu bahwa itu disiapkan khusus oleh Chu Yao untuknya. Setelah berpakaian, keluar dari halaman King Feng, kau melihat seorang wanita yang tiada tara sedang menunggu di halaman. Tuan Muda sudah bangun? Sarapan sudah siap. Chu Yao menoleh. Tersenyum cerah. Baik, kau mengangguk. Melihat gadis di depannya, kau merasa sedikit linglung. Setahun yang lalu, setelah dia menerima Chu Yao sebagai pelayan, semua kebutuhan sehari-harinya diurus olehnya, dan dia juga mengubah 6 gerbang. Menjadi kekuatan misterius setingkat dengan pabrik barat. Bakat Chu Yao bisa dibilang tak tertandingi. Tepat ketika dia hendak naik tahta, Chu Yao sudah menyerahkan informasi kepadanya. Yang mulia pangeran kecil, 8 kekuatan bawah tanah utama Beimang semuanya telah menyerah kepada 6 gerbang. Sekarang hanya tinggal korps tentara yang memiliki pabrik barat dan keluarga kerajaan Beimang di belakang mereka, dan sangat berpengetahuan yang sedikit sulit. Selain itu, putra bungsu dari keluarga Dongfang, keluarga kedua di Beimang, telah naik ke posisi keluarga dengan bantuan 6 gerbang kami. Keluarga Dongfang sudah berada di bawah kendali 6 gerbang. Juga, skandal 107 menteri penting di istana. Kau mendengarkan. Mengangguk puas. Kerja bagus. Dalam waktu singkat 1 tahun, 6 gerbang dapat dikatakan telah mencapai banyak hasil, dan telah menjadi penguasa kekuatan bawah tanah di Beimang. Bahkan pabrik barat harus redup di depan 6 gerbang. Kau telah bekerja keras tahun ini, kau tersenyum lembut pada Chu Yao. 6 gerbang dapat tumbuh begitu kuat, Chu Yao memang pantas mendapatkan penghargaan pertama. Selama yang mulia pangeran kecil puas. Semuanya sepadan, Chu Yao menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tepat ketika suasana di halaman itu indah. Seorang pemuda yang gagah dan luar biasa memasuki halaman King Feng. Salam,
Yang Mulia Pangeran Kecil. Ketika kau melihat orang itu, kau sedikit mengernyit. King Xuan, putra King Wuji, berusia 18 tahun, dengan kultivasi alam istana takdir tingkat 6. Jabatannya adalah Kepala Staf Militer Pasukan Darah Terapung, teman rahasia putra mahkota Long Yuan. Dan ayah dan putranya sebenarnya adalah mata-mata yang ditanam oleh keluarga kerajaan Beimang di keluarga Qin. Informasi demi informasi dengan cepat melintas di benakmu. Kau menatap King Xuan dengan tatapan lucu dan berkata, "Ah, bukankah ini kepala staf militer? Kenapa kau punya waktu untuk datang ke halaman King Feng milikku?" Mendengar itu, King Xuan tidak menunjukkan kelainan apapun, dan menjawab dengan nada yang sangat hormat. "Melapor kepada Yang Mulia Pangeran Kecil, bawahan ini telah dipindahkan kembali ke ibu kota. Sekarang saya adalah komandan penjaga rumah militer Qin. Jadi saya secara khusus datang untuk menemui Yang Mulia, dan saya mohon bimbingan Anda di masa depan," katanya. Dia menatap Chu Yao dengan mata membara, kegilaan dan keserakahan di matanya sulit disembunyikan. "Baiklah, aku mengerti, kau boleh pergi." Kau melambaikan tanganmu, kilatan dingin melintas di matamu, "Ya." King Xuan pergi dengan enggan, kau mencibir. Bagaimana mungkin dia tidak melihat pikiran King Xuan? Jika itu orang lain, dia sudah mati berkali-kali. Tetapi King Xuan masih berguna baginya, jadi dia bisa hidup sampai sekarang. Hehe. Chu Yao tersenyum menawan. "Jika Yang Mulia tidak senang, lain kali kita bertemu, pelayan ini akan langsung mencungkil matanya. Bagaimana? Ide bagus." Kau tersenyum santai, menunjukkan sedikit minat, ayah dan anak King Wuji ini hanyalah mainannya. Dia bisa meremas mereka sampai mati jika dia mau, tetapi sebelum meremas mereka sampai mati, nilai terakhir mereka harus diperas, jika tidak, itu akan membuang-buang makanan keluarga Qin selama bertahun-tahun. Saat itu, jimat transmisi suara di tubuh Chu Yao berkedip. Ketika dia mendengar berita dari 6 pintu, ekspresinya sedikit berubah. Xuanji menatapmu dengan sungguh-sungguh dan berbicara. "Yang Mulia, berita baru saja diterima, Istana Kekaisaran Beimen. Ada yang menikah, dan perintah transfer King Xuan juga berasal dari Istana Kekaisaran Beimen." Mendengar ini, kau mengerutkan kening, kedua informasi ini. Hal itu membuatnya merasakan firasat akan datangnya masalah, bersamaan dengan bunyi notifikasi sistem. "Ding, lokasi check-in telah diperbarui, silakan tuan rumah pergi ke makam Kekaisaran Beimen untuk check-in." Sial, sistem ini akan membuat masalah. Makam Kekaisaran Beimen? Ini adalah tanah terlarang keluarga kerajaan Beimen. Kau tidak bisa menahan diri untuk menggosok alisnya selama setahun terakhir. Meskipun kekuatan keluarga King semakin besar, dan bahkan 6 pintu diam-diam berkembang, sekarang menjadi raksasa. Tetapi dia masih dengan sengaja menghindari kontak dengan keluarga kerajaan Beimen, untuk memiliki lebih banyak waktu untuk berkembang, karena di istana ada seorang ahli setengah suci. Sekarang bukan waktunya untuk berjuang sampai mati. Hanya saja hadiah ini. Kau ragu-ragu selama beberapa detik, lalu menatap Chu Yao. "Selanjutnya, aku akan pergi ke istana Kekaisaran Beimen." "Apa?" Chu Yao menatapmu dengan heran, lalu mengerutkan kening. "Tidak bisa. Yang Mulia, Anda tidak boleh pergi. Istana Beimen terlalu dalam. Tidak ada yang tahu apakah ada ahli tingkat Saint di istana." "Hehe. Kamu terkekeh pelan. Tenang saja, aku punya rencanaku sendiri." Sekarang dia telah menerobos menjadi ahli tingkat Saint. Meskipun hanya tingkat Saint 1 jalur, dia memiliki banyak kartu truf. Bahkan jika menghadapi ahli tingkat Saint 3 jalur, dia memiliki kekuatan untuk membunuh balik, menyusup ke istana. Untuk mendapatkan hadiah, kau menyentuh dagumu dan merobek kasusnya. Meskipun istana Beimen mengancam. Selama dia tetap rendah hati, seharusnya dia tidak akan ketahuan. Chu Yao menatap dengan khawatir, dan kau menghela napas panjang. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Yang Mulia, jika Anda ingin menyusup ke istana, apa yang perlu dilakukan oleh 6 gerbang?" Merasakan aura yang tersembunyi. Ini adalah aura tingkat Saint. Istana Beimen ini benar-benar tidak sederhana. Dengan emosi, kemudian sosoknya berubah menjadi titik-titik cahaya bintang dan menghilang di tempat. Kau berhasil memasuki istana. Kemudian, menurut informasi dari 6 gerbang, bergegas menuju mausoleum kekaisaran di gunung belakang. Mausoleum kekaisaran terletak di pegunungan yang luas. Pegunungan ini diselimuti misteri yang aneh. Menerobos pegunungan dan terus maju, kau akhirnya tiba di hutan bambu. Melihat makam besar. Di depan makam berdiri 2 patung naga batu raksasa. "Ini adalah mausoleum kekaisaran Beimen, ya kan?" Kau bergumam pada diri sendiri. Tapi segera dia mengerutkan kening. Karena pintu kayu saat ini terbuka. Mungkinkah ada yang masuk? Kau diam-diam waspada. Dia masih tidak tahu apakah orang itu teman atau musuh. Tapi sudahlah. Ambil hadiahnya dulu. Masuk ke mausoleum kekaisaran. Memasuki makam adalah lorong panjang. Dinding batu diterangi oleh lampu. Kau terus maju. Dia menemukan bahwa suhu makam semakin tinggi. Entah berapa lama berlalu,
Dia tiba di kedalaman makam. Di depan adalah pintu masuk ke penjara bawah tanah. Juga tempat dia mendapatkan hadiah. Sistem, dapatkan hadiah. Kau mengucapkan kalimat dalam hatimu. Ding, hadiah yang lumayan. Kamu tersenyum tipis, perjalanan ini sepadan. Tepat saat dia hendak pergi. Gelombang panas yang datang dari kedalaman istana bawah tanah membuatnya berhenti. Di makam Kaisar Beimen ini. Mungkinkah masih ada api etereal? Hati Anda tergerak, lalu menimbang-nimbang. Segera menyelinap masuk ke istana bawah tanah dengan hati-hati. Jika benar-benar bertemu dengan api etereal, tidak ada alasan untuk tidak mengambilnya. Istana bawah tanah sangat besar, di antaranya ada banyak patung terakota. Selama perburuan, di kedalaman istana bawah tanah, selalu berdiri altar besar. Di atas altar, mekar api etereal putih. Di atas api etereal, memancarkan aura jahat, seluruhnya merah menyala. Seolah-olah jantung, meskipun api ini ditekan oleh altar, tetap tidak bisa menahan aura panas membara di dalamnya. Bahkan, Anda mendengar raungan dari iblis neraka. Benar saja itu adalah api etereal, dan bahkan api etereal dengan peringkat yang sangat tinggi. Bahkan kekuatannya jauh melampaui api hati teratai hijau. Hati berdebar kencang, hanya saja dia tidak terburu-buru bertindak karena tepat di depan altar, berdiri dua orang dengan mencolok, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berambut perak penuh, mengenakan jubah putih, memiliki penampilan tulang abadi. Sementara wanita itu mengenakan gaun ungu panjang, tubuhnya yang panas menarik perhatian. Rambut hitamnya disanggul tinggi. Memiliki temperamen mulia yang sulit dijelaskan, aura yang kuat. Satu-satunya yang disayangkan adalah dia mengenakan kerudung, sama sekali tidak bisa melihat wajahnya. Kedua orang ini tampaknya saling berhadapan. Perlu disebutkan bahwa aura di tubuh mereka ternyata lebih dalam dari aura Anda. Ahli alam Saint, dan tidak hanya satu. Anda mengerutkan kening. Jika dinasti Beimen memiliki dua ahli alam Saint, maka situasi selanjutnya tidak akan mudah dikendalikan. Saat itu, pria tua beruban itu berbicara. Wanita, kembalilah. Makam Kaisar Beimen bukanlah tempat yang bisa Anda datangi. Jika berani tinggal lebih lama, ini akan menjadi tempat Anda dikuburkan. Mata pria tua beruban itu dingin. Menatap wanita itu dengan saksama. Hehe, wanita itu terkekeh ringan. Suaranya penuh pesona. Dia bersandar, mata indahnya menatap pria tua beruban itu dengan penuh minat. Memprovokasi, dasar tua bangka. Aku tidak akan pergi. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Mendengar ini, kau segera menggosok-gosokkan tanganmu. Jadi, mereka berdua tidak bekerja sama, ini menarik. Seketika, dia memiliki mentalitas menonton pertunjukan. Wanita, orang tua ini sudah memberimu kesempatan. Karena kau keras kepala, tanggung sendiri akibatnya. Penatua Yingfa mendengus dingin. Sudah bersiap, kalian semua serang aku. Segera pergi. Bagaimana? Suara wanita misterius itu terdengar tenang. Jika demikian, maka kau akan selamanya tinggal di Huangling. Setelah mengatakan itu, Penatua Yingfa mengulurkan telapak tangannya yang layu. Shuut. Permukaan tanah segera muncul dengan rune yang terbakar api. Mari kita lihat apakah kau memiliki kemampuan itu. Hehehe. Wanita misterius itu tertawa kecil. Dia menyerang lebih dulu. Mengangkat tangannya, ruang terdistorsi. Mencari mati. Penatua Yingfa sangat marah. Sepasang mata tuanya menusuk jiwa. Dia membalas dengan telapak tangan dan bertabrakan dengan wanita itu. Boom. Gelombang energi yang mengerikan mengguncang seluruh istana bawah tanah. Namun, semua energi yang tersebar diserap oleh rune di sekitarnya. Heh, kau junior kecil di tingkat kedua alam suci berani datang ke Huangling di Beiman untuk membuat onar. Apakah kau benar-benar berpikir menjadi seorang Saint sudah tak terkalahkan? Penatua Yingfa mencibir dengan dingin. Barang tua. Terlalu banyak bicara omong kosong. Wanita misterius itu menyerang lagi, mendorong telapak tangannya keluar. Momentumnya tak terbendung. Boom, 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 boom. Penatua Yingfa dan wanita misterius itu langsung bertukar ratusan gerakan. Kecepatan keduanya sangat cepat, hanya menyisakan dua afterimage yang bertabrakan di udara. Energi keduanya meluap sejauh ribuan kaki. Aura pembunuhan membubung ke langit, mengerikan tanpa batas. Jika bukan karena rune di sekitarnya yang menyegelnya, seluruh Huangling, tidak. Seluruh pegunungan Huangling mungkin sudah menjadi tanah tandus. Zheng, 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 zheng. Semakin mereka bertarung, semakin ganas mereka. Penatua Yingfa mengulurkan tangan ke kehampaan, mengambil tombak perang langit. Dia tampak menjelma menjadi dewa pembunuh yang menutupi langit. Aura pembantaian yang mengerikan membuat seluruh istana bawah tanah bergetar. Wanita misterius itu juga memegang pedang ilahi berwarna biru, tampak seperti bidadari dari langit ke-9, meremehkan para pahlawan dunia. Seolah-olah dialah satu-satunya penekan dan pembunuh di dunia ini, keduanya memulai pertempuran puncak. Medan perang es dan api, beberapa cahaya melesat ke langit, berdering. Logam bergetar,
Tetapi tetua Yingfa di tahap tengah alam suci, benda tua. Mati, tebas, wanita misterius itu menebaskan pedangnya secara horizontal. Ruang dan waktu terhenti pada saat ini. Ziziing, seberkas cahaya pedang yang tiada tara dan menyilaukan mengalir keluar. Cahaya pedang ini sangat menakutkan. Begitu muncul, ia menghancurkan rune di sekitarnya. Pada saat yang sama, ada gambaran kejatuhan di kehampaan. Pedang ini seolah-olah mencerminkan teknik pembantaian penghancur dunia. Orang tua ini akan bertarung denganmu. Ekspresi tetua Yingfa berubah drastis. Kekuatan pedang ini jauh melebihi dugaannya. Tangan kirinya mencubit segel, melepaskan segel di altar. Pada saat yang sama, tangan kanannya memegang senjata dengan kekuatan penuh menembus langit. Boom! Cahaya pedang itu tak tertandingi. Kekosongan pun terbelah. Altar juga hancur sebagai tanggapan. Di permukaan istana bawah tanah, ratusan retakan terbuka pada saat yang sama. Tidak berdasar, tetapi tetua Yingfa berdiri dengan mantap di atas altar. Bagaimana mungkin? Wanita misterius itu terkejut. Pedang yang baru saja dia keluarkan adalah pedangnya yang terkuat. Cukup untuk membunuh alam suci. Orang tua ini ternyata tidak terluka sedikit pun. Salah perhitungan. Kamu yang bersembunyi di samping dengan mata membara, wanita, mati. Telapak tangan tetua Yingfa membalik, dan nyala api asing yang memancarkan aura mempesona dari wanita misterius muncul di telapak tangannya. Suhu yang mengerikan, aura yang mempesona, energi yang menakutkan. Pada saat ini, dilepaskan sepenuhnya. Saat ini, tetua Yingfa membawa nyala api asing dan membombardirnya keluar. Ekspresi wanita misterius itu berubah drastis. Lengan kanan, boom, kekuatan mengerikan meledak di udara. PFFT, wanita misterius itu tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Wajah cantiknya di bawah kerudung saat ini tampak sangat pucat. Di udara, ada gumpalan aura hitam. Menyusup ke tubuh wanita itu dengan aneh. Sial, wanita misterius itu mengutuk. Berbalik dan pergi, tetua Yingfa tidak berniat mengejar. Setelah wanita itu pergi, dia buru-buru menyimpan api iblis dan menyegelnya kembali di altar. Setelah melakukan semua ini, tubuhnya terhuyung dan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah hitam. Puk, tidak heran dia peringkat ketiga, itu benar-benar api iblis, dia masih tidak bisa mengendalikannya. Tetua Yingfa menyeka darah dari sudut mulutnya dan bergumam, meskipun dia memaksa mundur wanita misterius itu. Tapi dia juga dilukai oleh serangan balik api iblis, lukanya tidak ringan. Ternyata itu adalah api iblis, keberadaan peringkat ketiga di daftar api iblis, menarik. Kau diam-diam sangat tersentuh. Api iblis ini sepertinya dari cerita aslinya. Penjahat besar lainnya. Sesosok tubuh diam-diam memasuki istana bawah tanah. Ini adalah pria paruh baya. Dia mengenakan jubah naga, seluruh tubuhnya penuh keagungan, dan penampilannya agung. Kaisar Beimang, Long Xiaotian. Kau yang bersembunyi di kegelapan melihat orang ini. Mata sedikit menyipit. Bagaimana dengan tetua agung? Long Xiaotian datang di depan tetua Yingfa dan sedikit membungkuk memberi hormat, seperti yang kau lakukan. Dia telah dilukai oleh api iblis, paling lama 7 hari, dia akan diserang balik oleh api iblis. Menderita ribuan rasa sakit, kultivasinya juga akan jatuh dari alam suci. Kalau begitu, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan padanya, dia tidak bisa melawan. Tetua Yingfa sangat lemah. Mendengar ini, wajah Long Xiaotian menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Dia segera memberi hormat lagi kepada tetua Yingfa. Sambil tersenyum, terima kasih atas bantuan tetua agung. Saat itu, pernikahan saya dan guru negara masih membutuhkan Anda untuk memimpin. Uhuk, tetua Yingfa batuk darah lagi. Dia melihat Long Xiaotian. Tidak banyak bicara, hanya melambaikan tangannya. Turunlah. Long Xiaotian mengangguk dan tidak berencana untuk tinggal lama. Ternyata ini adalah jebakan. Long Xiaotian ingin merebut guru negara Beimang secara paksa, jadi dia memasang jebakan ini. Kau membelai dagumu. Mulai berpikir. Mengenai guru negara Beimang, berita yang ditemukan oleh 6 pintu adalah, dia sangat misterius. Nama, jenis kelamin, kultivasi, penampilan, asal-usul. Tidak ada yang bisa dilacak. Satu-satunya yang diketahui adalah bahwa guru negara Beimang ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Setidaknya dia berada di alam setengah suci. Dan Kaisar Beimang, Long Xiaotian, sangat baik kepada guru negara Beimang ini. Oleh karena itu, guru negara ini bisa dikatakan berada di bawah satu orang di dinasti Beimang. Keberadaannya di atas 10.000 orang, tetapi sekarang tampaknya beberapa ide perlu diubah. Ternyata Long Xiaotian menginginkan kecantikan sang guru negara. Kaisar ini benar-benar kehilangan martabatnya. Anda tampak jijik, tetapi pada saat yang sama Anda memiliki beberapa ide di benak Anda. Musuh dari musuh adalah teman. Jika Anda dapat merekrut guru negara ini, bukankah kekuatan Anda akan menjadi lebih kuat? Masalahnya adalah, kemana guru negara yang terluka akan pergi? Melarikan diri dari ibu kota untuk memulihkan diri? Anda menggelengkan kepala. Dia segera menolak gagasan ini.
Dia terluka sangat parah. Tidak mungkin untuk melarikan diri, dan dia mungkin tidak tahu bahwa ini adalah jebakan. Seharusnya kembali ke istana Tianche. Memikirkan ini, dia segera pergi ke istana Tianche. Adapun nyala iblis, dia harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Hanya saja sebelum itu, dia perlu merencanakan sesuatu. Bagaimanapun, api iblis ini. Bahkan seorang ahli di alam suci tahap menengah tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Cahaya bulan menyinari. Angin malam sejuk. Anda berdiri di atas pohon salam dan dengan tenang mengamati di depan Anda. Istana tempat tidur yang lampunya sudah dimatikan sudah menjadi tempat tidur mewah, dan pada saat yang sama Anda dapat merasakan. Seluruh istana tampaknya berada di tengah es abadi selama 10.000 tahun. Rasa dingin yang menusuk tulang menyerang. Tidak ada seorang pun di tempat tidur. Anda terus berjalan ke dalam. Ini adalah tirai yang indah. Menarik perhatian Anda. Setelah tirai, uap air mengepul. Dan samar-samar ada sosok yang mempesona. Benar saja, dia kembali. Anda berdiri di tempat teduh. Detak jantung Anda tiba-tiba meningkat tanpa alasan. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang tirai. Suara wanita yang penuh magnet. Siapa? Beraninya kamu masuk ke istana dokter? Hembusan napas. Anda menarik napas dalam-dalam. Kamu berjalan keluar dari bayang-bayang, keluarga Qin memberi hormat kepada Tuan Doktor. Setelah kata-kata itu diucapkan, wanita itu tampak sangat terkejut, tetapi kemudian, nadanya kembali dingin. Pangeran kecil keluarga Qin, hihihi. Betapa beraninya kamu, berani menyusup ke kamar tidur doktor di malam hari. Tahukah kamu kejahatan apa ini? Ekspresimu tidak berubah, kamu menjawab dengan tenang. Seharusnya kejahatan yang sama seperti menyusup ke makam kekaisaran, kan? Bagaimana menurut dokter? Begitu kata-kata ini keluar, seluruh kamar tidur langsung terdiam. Suasana membeku, jarum jatuh pun terdengar. Setelah sekian lama, gemercik suara air terdengar. Wanita itu bangkit dari kolam mandi. Dia melambaikan tangan untuk mengambil jubah hitam dan mengenakannya, lalu berjalan keluar dari balik tirai. Kali ini, dengan bantuan cahaya bulan, kamu akhirnya melihat untuk pertama kalinya wajah asli doktor paling misterius di Beimang ini. Dia memiliki alis yang indah dan aura bangsawan alami. Matanya tampak mengandung seluruh lautan bintang, namun juga memancarkan dingin yang menusuk tulang seperti es abadi. Hidungnya mancung, bibirnya merah menyala. Kecantikannya membuat pria manapun yang melihatnya tidak bisa menahan napas. Wanita ini bahkan 3 bagian lebih cantik dari calon Maharani Chu Yao. Kamu menatapnya dengan linglung. Hari sudah larut, pangeran kecil, berhentilah berpura-pura melayani dengan rajin. Apa yang kamu bicarakan omong kosong di istana Tianse? Mata indah guru negara Beimang menatapmu dengan dingin. Bibir merahnya sedikit terbuka. Hihi, kamu tertawa dan menggelengkan kepala setelah mendengar ini. Ya, hari sudah sangat larut. Bukankah seharusnya guru negara tetap di istana Tianse? Mengapa membuat keributan di Huangling? Sekarang kamu masih punya waktu untuk mandi, sungguh minat yang baik. Wajah cantik guru negara Beimang tiba-tiba menjadi dingin, matanya memancarkan niat membunuh yang tak terbatas. Sepertinya, pangeran kecil juga berada di Huangling tadi. Tahukah kamu, dia tahu bahwa lawannya sudah berniat membunuh. Namun, ini juga sudah diperkirakan. Siapa suruh dia membongkar rahasianya? Guru negara Beimang menatapmu yang menegang. Dengan penuh minat, guru negara ini sangat penasaran. Kamu jelas tahu bahwa guru negara ini menyusup ke Huangling di malam hari, tetapi kamu tidak melapor kepada kaisar, juga tidak mencari tetua keluarga Qinmu. Malah berinisiatif untuk datang. Mungkinkah kamu ingin mati? Kata terakhir. Dengan niat membunuh yang mengerikan, kau mengangkat bahu dan tidak lagi menyembunyikannya. Sejujurnya, keluarga kerajaan Beimang adalah musuhku, mengapa aku harus melaporkanmu? Dan aku, pewaris keluarga Qin yang terhormat, berdiri di sini mewakili posisi keluarga Qin. Mengapa aku harus mencari tetua keluarga? Mendengar kata-kata ini, guru negara Beimang cukup terkejut. Menatapmu dengan tatapan yang menunjukkan sedikit kesungguhan. Menarik. Jika demikian, katakan tujuanmu. Beraliansi, kau mengucapkan 2 kata. Dia sekarang dapat memastikan bahwa guru negara Beimang dan kaisar memiliki agenda tersembunyi dan tidak seharmonis yang terlihat di permukaan. Bahkan saling merencanakan. Karena itu, dia langsung mengungkapkannya. Menyatakan posisinya sambil menarik guru negara Beimang ke pihaknya adalah kebijakan terbaik. Jika dia memiliki bantuan dari seorang ahli tingkat Sen, dia sangat yakin bisa menebas kepala Long Xiaotian dengan satu tebasan. Mengendalikan sepenuhnya dinasti Beimang dan kemudian mengintip seluruh benua. Beraliansi. Guru negara Beimang terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba tertawa. Hehehe. Kau, kualifikasi apa yang kau miliki untuk berdiskusi tentang aliansi denganku? Hanya karena kau adalah pewaris keluarga Qin? Kau menggelengkan kepala. Hanya karena aku, pewaris ini, sekarang adalah satu-satunya harapanmu. Apa maksudmu? Ekspresi guru negara Beimang berubah. Kau, ajal sudah dekat dan kau masih tidak menyadarinya?
Kau tidak mungkin berpikir bahwa Long Xiaotian tidak tahu tentang kau yang menerobos makam kekaisaran, kan? Jika kau benar-benar berpikir demikian, itu berarti kau benar-benar bodoh. Guru negara BI Mang baru menyadarinya. Seharusnya, dia telah membuat persiapan yang matang untuk menerobos makam kekaisaran kali ini. Seharusnya identitasnya tidak terungkap. Namun, kata-katamu membuatnya curiga. Hanya saja, sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, di luar istana Tianqi sudah muncul aura puluhan ahli tingkat militer. Kaisar menghormati 10 jenderal ilahi BI Mang. Kaisar Long Xiaotian juga telah tiba di luar istana Tianqi. Lihat, omong-omong soal setan, setan datang. Kau merentangkan tangan. Diam. Guru negara BI Mang melotot tajam. Saat itu, Kaisar Long Xiaotian berdiri di luar istana dengan tangan di belakang punggung, dan berkata dengan angkuh, Guru negara. Benarkah? Mata indah guru negara BI Mang berputar dan menjawab dengan dingin. Yang mulia, saya sudah tidur. Ada apa selarut ini? Mendengar itu, Long Xiaotian menunjukkan senyum penuh perhitungan di sudut mulutnya. Setelah bertahun-tahun, aku yakin guru kekaisaran sudah merasakan ketulusan hatiku. Aku merasa hubungan kita seharusnya tidak hanya sebatas hubungan antara raja dan abdi. Aku ingin menjadikanmu selir. Bagaimana menurutmu, bajingan? Memanfaatkan keadaan orang lain. Wajah guru kekaisaran BI Mang memucat dan dia gemetar karena marah. Jika dia tidak terluka sekarang, jika dia masih dalam masa jayanya, dia pasti akan membuat Long Xiaotian membayar harga yang mahal untuk kata-kata ini. Tapi sekarang, dia tidak bisa melakukannya. Sedangkan kau berdiri di samping dengan tenang, tampak seperti sedang menikmati pertunjukan yang bagus. Di luar istana Tianqi, Long Xiaotian tertawa kecil setelah tidak mendengar gerakan apapun dari dalam. Sue Manyue, kuharap kau bisa memberiku jawaban yang memuaskan dalam 7 hari. Jika jawabanmu tidak memuaskan hatiku, kau tahu akibatnya. Bicaralah. Long Xiaotian melambaikan tangannya dan pergi dengan anggun. Di dalam istana Tianqi, guru kekaisaran BI Mang, Sue Manyue, merasa darahnya bergejolak mendengar kata-kata yang begitu terus terang. Sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan sedikit darah, sedangkan kau melihat dengan serius pada guru kekaisaran BI Mang di depanmu ini. Saat ini, seluruh dirinya tertegun, wajahnya penuh dengan kerumitan. Sue Manyue, sayangku, guru kekaisaran BI Mang, ternyata adalah iblis cantik tak tertandingi, Sue Manyue. Kau menarik napas dalam-dalam, tidak tahu apakah yang kau rasakan adalah kejutan. Iblis cantik tak tertandingi, Sue Manyue, calon maharani jahat di masa depan. Sama seperti Dewa Iblis, dia mendirikan organisasi gelap pertama di dunia, Chang Tian. Dia menciptakan sendiri kekacauan gelap. Dia menghancurkan 3.000 alam bintang sendirian. 10.000 kultivator berlumuran darah di langit ke-9. Pada hari itu, langit dan bumi menangis darah. Dia membunuh 4 alam dewa dan menyebabkan para dewa jatuh sendirian. Pada hari senja para dewa itu, dia menghapus zona terlarang kuno sendirian. Tengkorak penguasa zona terlarang itu digunakan sebagai gelas anggur. Dia adalah penjahat terbesar yang paling kejam, paling tanpa ampun, dan paling pandai menyamar dalam cerita aslinya. Dewa iblis perempuan, iblis cantik tak tertandingi, Sue Manyue. Mereka berdua disebut sebagai malapetaka bagi 10.000 kultivator di masa depan, mimpi buruk para dewa. Kau pikir lama setelahnya baru akan bertemu dengan iblis cantik Sue Manyue, tetapi tak disangka akan bertemu dengan cara seperti ini. Entah ini hal baik atau buruk. Apa kau sudah cukup melihatnya? Suara dingin Sue Manyue terdengar. Kau tersadar dan melihat Sue Manyue yang meskipun sudut bibirnya berdarah, tetap tampak garang. Sudah cukup, tapi, kau seharusnya tahu situasi seperti apa sekarang, kan? Kau merencanakan kelompoknya, dia menginginkan tubuhmu, kau pergi ke Huangling. Dia datang memaksa pernikahan. Semuanya adalah sebuah jebakan, Sue Manyue mendengus dingin. Kau tak perlu ikut campur. Setelah luka yang mulia ini sembuh, dia pasti akan membayar harganya. Long Xiaotian ingin menikahi yang mulia ini? Sungguh mimpi. Terserah kau. Kau mengangkat bahu dan diam-diam berjalan keluar istana Tianqi. Rencananya sudah berhasil sebagian besar. Selanjutnya, tunggu beberapa hari lagi dan biarkan iblis cantik ini mencoba kekuatan racun api dari pemurnian api iblis. Tunggu sampai dia berinisiatif mencarimu, saat itu inisiatif akan berada di tangannya. Oh ya, sekadar mengingatkan. Setelah malam ini, kau setiap hari akan mengalami rasa sakit yang lebih buruk daripada kematian. Jika kau tak tahan, datanglah padaku. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Kau tersenyum jahat. Racun api akan menghukum setiap kultivator yang keras kepala. Paling lama hanya 7 hari. Sue Manyue akan jatuh dari alam suci. Saat itu, dia akan menjadi ikan di atas talenan, terserah Long Xiaotian untuk memanfaatkannya. Di dunia ini, hanya fungsi menelan iblis abadi yang bisa membantunya menelan kekuatan racun api. Apa kau meremehkan siapa? Racun api kecil seperti itu bisa melakukan apa pada yang mulia ini?
Sue Manyue menggigit gigi peraknya dan bergumam pelan. Kau hanya punya 7 hari. Kau mengangkat bahu dan benar-benar pergi. Kediaman Qin, halaman King Song, pangeran muda. Kau akhirnya kembali. Saat Chu Yao melihatmu, kekhawatiran di matanya menghilang. Dia mengkhawatirkanmu selama setengah hari ini. Untungnya, sekarang Yang Mulia telah kembali dengan selamat. Sudah selarut ini, kenapa belum tidur? Kau tersenyum pada Chu Yao. Yang Mulia, kau sengaja bertanya, besok tak kembali. Bagaimana mungkin Chu Yao bisa tidur? Mata indah Chu Yao menatapmu dengan binar-binar. Cih, kamu menggelengkan kepala, berpikir, wanita memang merepotkan. Setelah mengatakan itu, dia kembali ke istananya. Urusan malam ini belum terlambat. Bunga itu sebenarnya adalah teratai iblis. Dia bertekad mendapatkannya. Kembali ke istana. Tanpa basa-basi, kamu langsung membuka toko, mantra pembakaran, 50.000 esensi takdir. Teratai api amarah Buddha, 50.000 esensi takdir, sistem. Tukar mantra pembakaran. Ding, selamat kamu berhasil membeli teknik kultivasi. Mantra pembakaran, sisa poin 100. Poinnya sudah habis. Kamu menghela napas. 50.000 poin itu masih didapatkan dari Chu Yao dan Sue Manyue. Selanjutnya, kamu berkonsentrasi pada kultivasi. Sambil mencuri waktu menggunakan tangan kosong ajaib pada Chu Yao, tetuaan, dan yang lainnya. Kamu mendapatkan banyak esensi takdir. 3 hari berlalu dengan cepat. Istana Kekaisaran Beimen. Taman Kerajaan. Kaisar Long Xiaotian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tersenyum lebar. 3 hari ini, suasana hatinya sangat baik, wajahnya selalu tersenyum. Tunggu 4 hari lagi. Setelah 4 hari, urusanku benar-benar akan menjadi wanita. Hahaha. Long Xiaotian tertawa riang. Melihat Yang Mulia sangat bahagia. Kepala pabrik barat, Wei Huatian, juga memberi selamat, selamat kepada Yang Mulia. Selamat kepada Yang Mulia. Setelah 4 hari, Yang Mulia akan mendapatkan wanita cantik. Baik. Sangat baik. Long Xiaotian segera menantikannya, Jiao Yu menawan. Denting jangkrik, di Istana Tianqi, kolam es di belakang halaman mewah. Meskipun saat ini adalah malam musim panas, tempat ini terasa dingin menusuk tulang, sedingin es dan batu giok. Kabut es naik, samar-samar memantulkan sosok cantik. Kerak. Tiba-tiba, gerbang istana didorong terbuka. Seorang wanita mengenakan pakaian hitam mewah. Seorang wanita dengan sosok tegak memasuki Istana Tianqi. Wajahnya seperti kristal es dan batu giok, auranya mulia. Dia memiliki aura suci yang tidak boleh dinodai. Dia adalah putri Long Xuanyu dari Beimen, yang terkenal seperti Chu Yao. Shizun, aku dengar kau akan menikahi ayahandaku. Long Xuanyu bersuara sedikit gemetar. Dia berjalan ke belakang gua, menatap Xuan Manyue dengan wajah penuh emosi. Xuan Manyue tidak membalas. Saat ini, dia sangat lemah. Wajahnya yang cantik dan mempesona penuh adalah es dan rasa sakit. Shizun, jika kau tidak bersedia, aku bisa berbicara dengan ayahanda. Paling buruk, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk mengirimmu keluar dari ibu kota. Suara Long Xuanyu terdengar tegas. Dia sudah tahu bahwa ayahandanya sudah lama mendambakan Shizunnya ini. Namun, dia tidak menyangka ayahandanya akan menggunakan cara tercela seperti itu untuk memaksanya menikah. Tindakan ini benar-benar membakar amarah dan kebenciannya terhadap Long Xiaotian. Dulu, ibunya dipaksa menikah ke istana kekaisaran. Dan akhirnya meninggal karena depresi. Sekarang, dia tidak ingin melihat Shizunnya sendiri berakhir seperti ibunya. Xuanyu, Long Xiaotian sudah merencanakan semuanya. Semua yang kau lakukan sia-sia. Xuan Manyue perlahan membuka matanya, menatap Long Xuanyu dengan ekspresi tenang. Tetapi, murid tidak ingin melihat seluruh hidupmu dihancurkan di tangan ayahandaku. Mungkinkah kau bersedia menikahi ayahandaku? Long Xuanyu bertanya dengan bingung. Mendengar kata-kata ini, Xuan Manyue menggertakkan gigi peraknya, amarah di hatinya meledak. Menikah dengan Long Xiaotian? Apakah dia pantas? Setelah kata-kata itu jatuh, niat membunuhnya hampir terwujud. Kali ini, dia dijebak. Dan berakhir dengan keadaan yang menyedihkan. Jika suatu hari dia pulih, dia pasti akan membuat Long Xiaotian membayar harga darah. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Lukamu semakin parah. Tinggal 4 hari terakhir. Tidak ada waktu lagi. Long Xuanyu menginjak-injak kakinya dengan cemas. Xuan Manyue menyipitkan matanya. Dia terdiam cukup lama. Akhirnya, dia tampak telah mengambil keputusan. Dia menoleh untuk melihat Long Xuanyu. Suaranya terdengar lemah. Yun Er, pergilah ke kediaman militer keluarga Qin. Beritahu dia bahwa usulannya, aku setujui. Suruh dia segera datang ke Istana Tianqi untuk menemuiku. Apa? Long Xuanyu sangat terkejut. Dia tidak salah dengar, kan? Shizun benar-benar menyuruhnya pergi ke kediaman militer keluarga Qin untuk mencarinya? Mungkinkah? Mungkinkah tuan muda keluarga Qin bisa menyelamatkanmu? Long Xuanyu menatap Xuan Manyue dengan ekspresi bingung. Tidak tahu,
Tapi ini kesempatan terakhirku. Xuan Manyue menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa menerobos keluar dari istana, melarikan diri dari Kyoto dengan malu. Bagus. Murid segera pergi ke kediaman militer keluarga Qin. Long Xuanyu mengangguk dengan berat, lalu pergi dengan cepat. Setelah Long Xuanyu pergi, pusek, Xuan Manyue tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Rasa sakit membuat wajahnya berkerut. Dia menggigit giginya erat-erat. Shizun tidak meneriakkan satu kata pun. Tetapi harus diakui bahwa dia benar-benar mendekati batasnya. Kediaman militer keluarga Qin. Di halaman King Feng, Anda duduk bersila di tempat tidur. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah memurnikan api inti bumi King Lian. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena pembakaran mutlak telah menyelesaikan evolusi. Mendengar nada notifikasi sistem, Anda perlahan membuka mata Anda, lalu dia mengulurkan tangannya. Memanggil api, tampak seperti nyala api berwarna cian muncul di telapak tangannya. Hampir seketika, suhu seluruh King Gong meningkat tajam. Nyala api yang menari, membakar dan memutarbalikkan ruang di sekitarnya. Akhirnya berhasil dimurnikan. Anda menghela napas lega. Dia sendiri memiliki benih iblis baru, fisik yang menantang surga. Tidak sulit untuk melatih pembakaran mutlak baginya. Satu-satunya hal yang berbahaya adalah proses memurnikan api. Sekarang pemurnian berhasil, pembakaran mutlak juga telah berevolusi. Ini tidak diragukan lagi adalah hasil terbaik. Tepat pada saat ini, Long Xuanyun menginjak teratai. Tiba di pintu halaman King Song. Dia menatap Chu Yao yang sedang duduk di halaman, menikmati teh. Berkata, Nona Chu Yao, tolong sampaikan pesan. Putri ini ingin bertemu denganmu. Chu Yao mendengar ini, dia perlahan meletakkan cangkir teh di tangannya. Lalu bangkit dan mengamati orang yang datang, bercanda, Putri Xuanyun. Apakah kamu benar-benar terpesona dengan putra mahkotaku? 3 hari tidak bertemu, terasa seperti 3 musim gugur. Putra mahkotaku belum dewasa, dia tidak bisa melakukan hal-hal yang tidak pantas, tolong hargai dirimu sendiri. Long Xuanyun, kata-kata harimau dan serigala macam apa itu? Chu Yao, omong kosong apa yang kamu bicarakan lagi? Long Xuanyun tidak puas dengan amarah. Pandangan mata tidak baik. Hehe. Chu Yao tersenyum ringan. Pandangannya menyapu tubuh Long Xuanyun, dan terus menggoda. Jika dilihat seperti ini, memang seorang wanita yang cantik dan berbahaya, tapi meski begitu, kamu tetap tidak pantas untuk tuan muda kami, kamu. Long Xuanyun gemetar karena marah. Bagaimana mungkin seorang putri dari suku barbar utara sepertinya tidak pantas untuk seorang tuan muda keluarga Qin? Saat itu, pintu kamar terbuka, kamu keluar dari kamar. Dengan nada ringan, kamu menatap Chu Yao, dan berkata, Yao jangan kasar. HMPH, Chu Yao mendengus pelan. Memasang ekspresi sedih, dan berpura-pura menangis pelan kepadamu, tuan muda selalu menggertakku. Kamu tersenyum tak berdaya, menatap Long Xuanyun, hari sudah larut. Apakah ada yang bisa saya bantu, putri? Ekspresi Long Xuanyun menjadi serius, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan muda Qin Fen, ikut aku ke istana. Guru ingin bertemu denganmu. Sangat mendesak, tidak boleh menunda sedetik pun. Kamu mengangkat alismu. Seperti yang dia duga, tidak sampai 3 hari, Sue Manyue akan datang mencarinya. Sepertinya dia tidak tahan lagi, kamu bergumam dalam hati, sambil berpikir. Dia menatap Chu Yao dengan tatapan tajam, dan berkata dengan lembut, Chu Yao, dengarkan baik-baik, aku harus pergi ke istana sekarang. Selanjutnya, panggil kembali An Lao dan Chu Jian ke ibu kota bersama-sama, cuaca di ibu kota ini. Sudah waktunya untuk berubah. Penjara langit, dingin menusuk tulang. Seolah jatuh ke dalam gua es abadi, di balik layar yang sama, sesosok tubuh berjuang untuk bertahan. Kamu datang. Suara dingin namun memesona terdengar. Kamu mengangguk, kamu bisa menghilangkan racun iblis? Suara Sue Manyue terdengar lemah. Bisakah kamu menghilangkan racun? Kita akan tahu setelah mencobanya. Kamu menjawab sambil tersenyum, baiklah, terserah kamu. Kamu segera melangkah melewati layar, dan yang terlihat adalah kolam es yang besar. Tubuh telanjang yang sangat indah dan menawan, saat ini berada di tengah kabut es yang redup dan dingin, tampak samar-samar. Kau menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri, dan mendongak melihat. Sue Manyue yang wajahnya pucat pasi seperti salju, beberapa tetes embun es menetes dari wajahnya yang dingin dan cantik, menonjolkan kulitnya. Seperti mutiara yang berkilauan, bagaimana cara menghilangkan racun ini? Mata indah Sue Manyue menatapmu. Dan bertanya, tanpa berkata apa-apa, kau langsung melompat ke dalam kolam es. Biur, air kolam memercik kemana-mana, ekspresi wajah Sue Manyue membeku. Tindakanmu benar-benar di luar dugaannya, tepat pada saat ini. Kau sudah tiba di depan Sue Manyue, jarak di antara kalian berdua sangat dekat. Bahkan suara napas yang halus pun bisa terdengar dengan jelas, bibir merah Sue Manyue sedikit terbuka. Seolah sedang menghela napas, terkadang, aku benar-benar merasa kau tidak seperti seorang pemuda.
Dia belum pernah melihat mata yang begitu jernih, pada saat yang sama, mata ini juga begitu dalam. Penuh dengan perubahan hidup, seolah-olah telah melewati beberapa kehidupan, dan sudah melihat melalui segala sesuatu di dunia ini. Sulit membayangkan, mata seperti itu, akan muncul pada seorang pemuda. Hehe, kau menggelengkan kepala dan tertawa pelan, juga tidak menjelaskan apapun. Melainkan tersenyum tipis menatap Kaisar Beiyan ini. Sue Manyue, tutup matamu. Aku akan menyelamatkanmu, teknik iblis menelan dewa, menelan langit, menelan bumi, menelan segala sesuatu di dunia, mengubah semuanya menjadi nutrisinya sendiri. Saat ini dia hanya berlatih hingga tingkat ketiga, tetapi menelan racun iblis biasa, bukanlah masalah besar. Sue Manyue menatapnya dalam-dalam, lalu menutup matanya tanpa berkata sepatah kata pun. Saat ini dia tidak punya pilihan lain, selain mempercayaimu. Terlihat, kau menarik napas dalam-dalam, dan mengucapkan dalam hati. Teknik iblis menelan dewa, aktif. Setelah berkata demikian, dia terus menunjuk dahi Sue Manyue. Kau. Sue Manyue tiba-tiba membuka matanya. Dia terkejut menemukan, racun iblis yang membandel di tubuhnya, saat ini menghilang dengan kecepatan yang luar biasa. Seketika, mata indahnya dipenuhi dengan keterkejutan, anak kecil ini. Sungguh hebat, kemudian, dia menutup matanya lagi. Ding, selamat, Anda telah sepenuhnya melahap racun iblis dan memperoleh 3.000 esensi takdir surgawi. Ding, selamat, Anda telah sepenuhnya melahap racun iblis dan memperoleh 3.000 esensi takdir surgawi. Ding, selamat, Anda telah sepenuhnya melahap racun iblis dan memperoleh 3.000 esensi takdir surgawi. Saat ini, Anda merasakan esensi takdir surgawi Anda tumbuh dengan gila-gilaan. Nyaman sekali, esensi takdir surgawi yang diperoleh dalam 3 menit. Setara dengan akumulasi lebih dari setengah tahun saya. Anda terkejut dalam hati. Sulit membayangkan. Jika dia bisa sepenuhnya memurnikan teratai iblis, manfaat seperti apa yang bisa dia peroleh? Selesai. Racun iblis telah sepenuhnya diserap olehku. Pikiran Anda berhenti di sini. Dia menarik kembali jarinya yang menunjuk. Di dahi Sue Manyue, lalu dengan tegas berdiri di atas kaki belakangnya. Lalu, keduanya saling berhadapan lagi. Entah kenapa, suasananya menjadi hening yang canggung. Anda berdeham dan batuk 2 kali, lalu berkata, racun iblis sudah diatasi. Hehe, Sue Manyue mendengar ini. Sudut mulutnya sedikit terangkat, mata indahnya menatap lurus ke arah Anda untuk waktu yang lama. Seolah ingin melihat menembus Anda. Kenapa menatapku seperti itu? Apa kau cemburu? Wanita jahat Sue Manyue ini tidak mungkin ingin memanfaatkan dia, kan? Sue Manyue kemudian berkata, sungguh tak disangka, kau bocah kecil, kemampuanmu lumayan juga. Anda berpikir dalam hati, siapa yang kau bilang kecil? Kaulah yang kecil. Sudahlah, ukurannya memang tidak kecil. Anda buru-buru menarik kembali pandangan Anda. Sue Manyue sepertinya melihat melalui pandangannya, dan matanya melotot. Namun, dia tidak marah, melainkan mengejek dan bertanya. Baiklah, katakan padaku, kau menyelamatkanku. Ingin aku melakukan apa untukmu? Dia lebih tahu dari siapapun bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Ekspresi Anda menjadi serius, dan Anda diam-diam mengulurkan satu jari. Sangat sederhana. Saya hanya punya satu permintaan. Seluruh kediaman Tianche jatuh ke dalam keheningan. Pada saat yang sama, Kaisar Beiman, Long Xiaotian, diberi hadiah 100.000 esensi takdir surgawi, membuka jalur suci statis kedua. Kamu tertegun sejenak, 100.000 esensi takdir surgawi, juga membuka benih iblis baru. Jalur suci statis kedua, kamu menarik napas dalam-dalam, tugas ini datang tepat waktu. Namun, membunuh Kaisar Beiman, Long Xiaotian, itu mudah, dengan kekuatannya saat ini yang telah mencapai puncaknya. Mencubit Long Xiaotian sampai mati sama mudahnya seperti mencubit seekor semut, tetapi di belakang keluarga Kekaisaran Beiman. Berdiri raksasa, sekte pelindung negara. Sekte pelindung negara adalah fondasi dinasti Beiman. Kaisar Agung Beiman, Kaisar tertinggi Beiman. Para penguasa terkuat klan Kekaisaran Beiman yang telah turun tahta berada di dalam sekte pelindung negara. Dapat dikatakan bahwa sekte pelindung negara adalah keluarga Kekaisaran Beiman. Menghancurkan seorang kaisar itu mudah. Tetapi ingin menghancurkan sekte pelindung negara terlalu sulit, ini agak rumit. Kamu tanpa sadar melembutkan alismu, tetapi karena tugas telah diterbitkan, dia tidak ingin melewatkannya. Bahkan jika itu berarti langsung menghancurkan sekte pelindung negara, dia tidak akan ragu. Kamu tenang saja. Karya ini pasti akan membunuh Long Xiaotian. Xuan Manyue berbicara dengan sangat serius. Keesokan harinya. Halaman King Feng. Kamu melihat 2 sosok yang familiar, seorang lelaki tua berpakaian hitam. Janggut dan rambutnya putih semua. Penampilannya biasa saja, tetapi dia memiliki aura yang mengerikan. Seolah-olah telah berbaring di atas gunung mayat dan lautan darah, seorang remaja berpakaian hitam, wajahnya masih kekanak-kanakan. Tetapi seluruh orang itu seperti pedang pembunuh yang tajam,
Tetapi ketika dia melihatmu, tidak peduli yang tua atau yang muda. Tatapan mereka tanpa sadar melembut, Anlau, Chu Jian. Kamu tersenyum dan berkata, salam kepada Tuan Muda, Anlau membungkuk padamu. Sementara Chu Jian berlutut di tanah dan memberimu penghormatan besar. Chu Jian. Salam kepada Yang Mulia. Pada saat ini, kekejaman dan haus darah di matanya menghilang. Digantikan oleh pengabdian, seolah-olah di depannya adalah dewa yang dia sembah. Hehe. Chu Yao di samping, hanya melihat adiknya seperti ini, tanpa sadar tertawa. Chu Jian saat ini dan Chu Jian setahun yang lalu sudah sangat berbeda. Chu Jian setahun yang lalu. Pengecut dan penakut, Chu Jian saat ini tegas dan menentukan dalam membunuh. Dia sudah menjadi pembunuh yang hebat. Dia bangga memiliki adik laki-laki seperti itu. Baiklah, bangunlah, bantu Chu Jian berdiri. Kemudian, dia menatapnya dari atas ke bawah, dan memujinya dengan sangat puas. Dalam setahun, tingkat 3 istana takdir, lumayan. Sangat bagus, aku sangat puas denganmu. Chu Jian mendengar pujian ini. Sangat bersemangat, terima kasih atas pujian Anda, Pangeran Mahkota. Saat ini, Chu Jian merasa bahwa setahun pelatihan kerasnya, melewati ambang hidup dan mati. Semuanya sepadan. Setelah Anda dan para pelayan berbasa-basi, Anda akhirnya masuk ke topik utama. Katakan hal yang sebenarnya. Besok malam, aku punya tugas penting untuk kalian. Mendengar ini, ekspresi Chu Jian dan penatuaan segera menjadi tajam. Menatapmu dengan hormat, besok malam, Long Xiaotian akan mati. Anda berkata dengan ringan. Setelah kata-kata itu jatuh, Chu Yao, Chu Jian, penatuaan, mereka bertiga tercengang di tempat. Besok malam, Kaisar Beimang akan mati? Mungkinkah? Pangeran Mahkota memutuskan untuk tampil di depan umum. Yang Mulia, apa yang perlu kami lakukan? Chu Jian tidak bertanya banyak. Dia percaya padamu dengan sepenuh hati. Karena Anda mengatakan bahwa Long Xiaotian akan, maka dia pasti akan mati. Besok malam, para ahli di Istana Kekaisaran Kyoto akan terlalu sibuk untuk mengurus diri mereka sendiri. Penatuaan bertindak sebagai komandan untuk mengendalikan seluruh situasi. Chu Jian, aku ingin kau memimpin pasukan di bawahmu untuk membantai Legiun Shiren. Terakhir, Chu Yao memimpin orang untuk mengambil alih semua kekuatan bawah tanah di Kyoto. Ini adalah kesempatan terbaik. Tidak boleh ada kesalahan. Anda berkata dengan ringan, 6 pintu telah mengendalikan 8 kekuatan bawah tanah utama dinasti Beimang. Sekarang hanya Legiun Shiren yang tersisa, yang dikendalikan oleh keluarga Kekaisaran Beimang. Kekuatan bawah tanah belum dikendalikan. Namun, karena Long Xiaotian ditakdirkan untuk mati, Anda tidak keberatan mengambil semua kekuatan bawah tanah Beimang ke dalam kepemilikan Anda. Dimengerti, penatuaan, Chu Jian. Karena dengan sungguh-sungguh mengangguk, Yang Mulia, kita semua pergi menaklukkan kekuatan bawah tanah ibu kota. Lalu bagaimana dengan Anda? Chu Yao bertanya dengan rasa ingin tahu. Hehe. Kamu tertawa kecil, matamu menatap Istana Kekaisaran Beimang, besok malam. Aku akan pergi ke Istana Kekaisaran, Chu Yao, Anlau. Chu Jian, memang pantas menjadi pangeran muda keluargaku, malam kedua datang dengan cepat. Ibu kota masih seramai biasanya, sama sekali tidak menyadari bahwa sebuah istana bawah tanah Beimang. Aula Giok Naga, saat ini, masih terang benderang. Di aula bagian dalam, Kaisar Long Xiaotian mondar-mandir di aula dengan wajah muram, sangat gelisah. Tadi malam, Xuan Yun benar-benar membawa pangeran muda keluarga Qin ke istana Tianche. Mendengar ini, Yu Huatian mengangguk, ya, Yang Mulia, dan pangeran muda dari keluarga Qin menunggu selama 2 jam penuh sebelum akhirnya pergi. Mendengar perkataan itu, alis Long Xiaotian berkerut dalam. Tidak benar, aku selalu merasa ada yang tidak beres. Dia menatap Yu Huatian. Suaranya sangat rendah. Yang Mulia, apakah Anda khawatir keluarga Qin akan bersekutu dengan aliansi Kuosi? Yu Huatian berbicara dengan sinis. Tidak, Sue Manyue tidak akan bersekutu dengan keluarga Qin. Keluarga Qin juga tidak akan dengan mudah bersekutu dengan Sue Manyue. Bahkan jika mereka ingin bersekutu, mereka tidak akan bersekutu dengan seorang pangeran muda berusia 13 tahun. Pikiran Long Xiaotian sangat jernih. Jika bukan aliansi, lalu apa? Yu Huatian sangat bingung. Mengapa repot-repot menebak? Aku tahu ada satu orang yang pasti tahu. Setelah Long Xiaotian selesai berbicara, kilatan dingin melintas di matanya. Yu Huatian. Pergi, panggil Xuan Jin untukku, wanita durhaka ini. Cepat atau lambat aku akan membunuhnya. Yu Huatian menerima perintah, hendak berbalik untuk pergi. Tetapi pada saat ini, gerbang istana perlahan terbuka, sesosok bayangan cantik dengan gaun panjang hitam berjalan ke dalam aula. Itu adalah Putri Beimang, Long Xuanyun, Yang Mulia Putri. Yu Huatian melihat orang yang datang. Tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak menyangka Long Xuanyun akan datang sendiri. Kepala pelayan Yu. Apakah kamu sangat terkejut melihat putri ini? Long Xuanyun berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, menatap Yu Huatian.
Hehehe. Yu Huatian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak juga. Putri datang tepat waktu, Yang Mulia baru saja menyuruhku untuk menukarmu. Long Xuanyun mendengus pelan. Langsung melewati Yu Huatian, perlahan mendekat ke Long Xiaotian. Ayah, putriku datang. Long Xiaotian melihat Long Xuanyun yang datang tanpa diundang, hatinya entah kenapa merasakan firasat buruk. Xuanyun, aku dengar kau secara pribadi memimpin pewaris keluarga Qing ke istana Tianqi tadi malam. Apa alasannya? Long Xuanyun mengibaskan lengan bajunya, dengan sikap yang murah hati. Ayahanda, Shizun tidak ingin menikah denganmu, jadi dia menyuruh putrinya untuk mencarimu. Long Xiaotian sedikit mengangkat alisnya, kilatan berbahaya muncul di matanya. Jadi, kau memilih membantunya daripada ayahmu sendiri? Long Xuanyun menggelengkan kepalanya dan bertanya balik, Ayah, Shizun tidak ingin menikahimu, bisakah kau melepaskannya? Long Xiaotian mendengar ini, langsung murka. Bajingan, kapan urusanku perlu kau campuri? Long Xuanyun tiba-tiba mendongak, ekspresi dingin muncul di wajahnya. Putri hanya tidak ingin Shizun mengalami nasib yang sama seperti ibu selir. Mohon ayahanda, pertimbangkan kembali. Anak durhaka. Long Xiaotian sangat marah. Dia mengangkat tangannya dan menampar wajah cantik Long Xuanyun. Plak! Darah mengalir keluar. Saat ini, secercah kejernihan terakhir di mata Long Xuanyun benar-benar padam. Pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Suara Long Xiaotian dingin. Ayahanda, malam ini kau akan mati. Long Xuanyun berkata dengan dingin. Begitu kata-kata itu diucapkan, gemuruh, ledakan besar terdengar. Aula giok naga bergetar hebat, seluruh istana kekaisaran Beimen langsung dilalap api. Jeritan melengking bergema di seluruh istana. Apa yang sebenarnya telah kalian lakukan? Long Xiaotian sangat terkejut. Firasat buruk kembali menyerbu hatinya. Istana kekaisaran Beimen. Di luar aula giok naga, Sue Manyue berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Angin malam yang menusuk tulang membuatnya berjubah berkibar. Dia berdiri dengan bangga di udara, menatap lelaki tua berambut perak di seberangnya, dan berkata dengan dingin. Orang tua, kita bertemu lagi. Pada saat yang sama, tekanan alam suci yang menakutkan menyelimuti seluruh istana kekaisaran, mayat-mayat berserakan di sekitar. Wajah mereka pucat pasi. Di depan Sue Manyue dan tetua berambut perak, kelompok orang ini lemah seperti semut. Guru negara, Anda sudah keterlaluan. Tetua berambut perak itu melihat mayat-mayat yang berserakan di sekeliling. Ada sedikit rasa dingin di matanya. Keterlaluan? Sue Manyue melengkungkan bibirnya dengan senyum mengejek. Jika aku tidak memulihkan kekuatanku, akhirku hari ini mungkin akan sama tragisnya dengan 3.000 selir di harem. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengatakan bahwa saya keterlaluan? Tetua berambut perak itu menghela nafas ringan, lalu menatap Sue Manyue dan perlahan berkata. Terlepas dari alasannya, bukankah Long Xiaotian pada akhirnya tidak berhasil? Selain itu, Anda juga telah membunuh banyak orang malam ini, mengapa tidak mengakhirinya di sini? Sue Manyue menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Meskipun terlihat seperti, Sue Manyue. Kamu lancang, berani membunuh kaisar di istana kekaisaran Beima. Apakah kamu tidak takut akan balas dendam dari sekte pelindung negaraku? Berhenti bicara omong kosong, Sue Manyue mendengus dingin, terlalu malas untuk membuang-buang kata-kata. Dia menginjak kehampaan, melayang ke udara, dengan tangan di belakang punggung, menatap Long Xiaotian di dalam aula. Tetua Agung, selamatkan aku. Long Xiaotian juga merasakan niat membunuh yang membubung tinggi. Dia segera meminta bantuan, hindari, pergi ke makam kekaisaran. Aktifkan formasi teleportasi. Panggil ahli alam suci dari sekte pelindung negaraku untuk memasuki ibu kota. Tetua berambut perak itu berdiri di depan Long Xiaotian. Kemudian, dia mendorong Long Xiaotian ke belakang, merasakan kekuatan Sue Manyue. Tampaknya lebih kuat dari pertemuan terakhir. Terakhir kali, dia hanya berhasil menekan Sue Manyue dengan melepaskan segel gerinda roh. Namun hari ini, dia tidak memiliki gerinda roh, saya khawatir dia tidak akan bisa menghentikan Sue Manyue. Setelah mengatakan itu, dia segera terbang menuju Sue Manyue, mencoba menahan Sue Manyue. Biarkan Long Xiaotian melarikan diri. Bum 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 bum. Di atas langit tinggi. Pertempuran alam suci meletus. Fluktuasi yang dipancarkan oleh bentrokan energi seperti memindahkan lemari ke pintu. Tanah istana kekaisaran Beima segera retak inci demi inci seperti jaring laba-laba. Para ahli alam kekaisaran yang tersisa di sekitarnya mundur satu persatu. Pertempuran alam suci. Bukan sesuatu yang bisa mereka ikuti campur. Di tempat teduh di istana kekaisaran Beima, dia menyaksikan pertunjukan yang bagus. Menatap dua ahli alam suci yang sedang bertarung, seperti pertempuran kerang dan bangau, di mana nelayan yang diuntungkan. Sue Manyue dan pria tua berambut perak tidak pernah menyangka bahwa di Kyoto masih ada orang suci alam ketiga. Di istana bawah tanah Huangling, di atas altar yang diukir dengan rune keberuntungan kuno, ada nyala api yang mempesona. Api merah menyala, dan ada gumpalan energi hitam yang naik di sekitarnya. Ini adalah daftar api.
Api iblis pemurnian dunia ketiga. Bum 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 tepat pada saat ini. Gerbang istana bawah tanah dibuka, dan Long Xiaotian dan Yu Huatian melarikan diri ke istana bawah tanah dengan malu. Ketika mereka melihat api iblis pemurnian dunia, mereka menghela napas lega. Sue Manyue yang terkutuk benar-benar wanita gila. Long Xiaotian mulai mengutuk. Seorang ahli alam suci di masa jayanya, paksaan dan pengejaran. Baginya, itu terlalu menakutkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sue Manyue akan mencoba membunuhnya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Ya, kegilaan tidak bisa direbut dengan akal sehat. Yu Huatian menarik napas dalam-dalam. Sekarang dia mengingat mata gila Sue Manyue, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Biarkan dia merajalela sebentar. Ketika orang kuat dari sekte pelindung kerajaanku tiba, itu akan menjadi saat kematiannya. Benar, ada juga wanita jalang Long Xuanyu. Aku juga ingin membunuhnya. Long Xiaotian membuka mulutnya dengan dingin. Yu Huatian mendengar ini dan dengan cepat berkata, "Yang mulia, cepat aktifkan formasi dan undang Kaisar Agung dari sekte pelindung kerajaan untuk turun." Wanita Sue Manyue itu terlalu gila. Aku khawatir Tetua Agung tidak akan bertahan lama. Masuk akal. Long Xiaotian mengangguk dan segera datang ke formasi kuno di depan altar. Formasinya tidak besar, tetapi di atasnya terukir rune keberuntungan yang rumit dan misterius. Ini adalah formasi teleportasi. Terhubung ke pendukung terbesar Kekaisaran Barbar Utara, sekte pelindung kerajaan. Selama formasi teleportasi diaktifkan, dalam waktu kurang dari dupa, Kaisar Agung dari sekte pelindung kerajaan akan segera tiba. Namun, tepat ketika dia hendak membentuk segel dan berencana untuk mengaktifkan formasi teleportasi, sebuah suara renyah datang dari luar gerbang istana bawah tanah. "Ayah, hari ini, Anda dan saya, ayah dan anak perempuan, harus menyelesaikan semuanya." Mendengar suara ini, Long Xiaotian dan Yu Huatian tiba-tiba menoleh dan melihat keluar istana bawah tanah. Pada saat ini, aku melihat Long Xuanyu perlahan berjalan ke istana bawah tanah. "Putri yang terkutuk, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuh anak-anakku?" Wajah Long Xiaotian benar-benar menjadi gelap. Dia tidak tahu dari mana Long Xuanyu, seorang kultivator alam inti emas, mendapatkan keberanian untuk membalasnya. Hehehe, Long Xiaoyu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia memandang Long Xiaotian seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. "Pergilah ke makam Kaisar Beimang, penuh dengan sarang iblis, susunan teleportasi. Ini semua dalam perhitungan yang mulia. Hari ini kamu tidak hanya tidak bisa membunuhku, tetapi kamu sendiri juga akan binasa di sini." Mendengar ini, wajah Long Xiaotian berubah drastis, dan wajah Yu Huatian juga menjadi sangat jelek. Jika itu benar, maka pabrik baratnya benar-benar lalai. "Apa maksudmu dengan ini?" Suara Long Xiaotian sedikit bergetar. "Hehe." Long Xuanyun terkekeh. Dia melihat Long Xiaotian, yang akhirnya menunjukkan sedikit kepanikan, dan merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Lalu, dia mengeluarkan botol kristal dari tubuhnya. Botol itu jernih dan transparan, berisi darah emas. Menarik perhatian. "Ini, esensi dan darah tingkat suci?" Long Xiaotian berteriak kaget. Di bawah tingkat suci, semuanya adalah semut. Kalimat ini adalah kebenaran universal yang diakui di dunia kultivasi, dan setetes esensi dan darah tingkat suci. Itu berarti serangan penuh dari pembangkit tenaga listrik tingkat suci. Ini adalah telapak tangan Long Xuanyun, kartu truf Sue Manyue. "Ayah Kaisar, Xuanyun akan mengirimmu turun untuk menemani ibuku. Pergilah." Long Xuanyun menunjukkan ekspresi ganas, dan membanting botol kristal di tangannya. Retak. Botol itu pecah, darah merah keemasan meledak, dan aura tingkat suci segera menyapu seluruh istana bawah tanah. Zeng zeng zeng, cahaya merah keemasan yang menyilaukan mekar di istana bawah tanah. Kekuatan mengerikan melahap semua yang ada di istana bawah tanah. Bum bum bum, di mana wilayah tak terlihat mengunci negara. Gunung-gunung runtuh dan meledak, debu beterbangan, semuanya berakhir. "Ibu Selir, Xuanyun akhirnya membalaskan dendam untukmu." Long Xuanyun mendongak. Air mata mengalir di wajahnya. Namun, sosok tinggi berjalan keluar dari asap, suara dingin benar-benar menghancurkan fantasinya. "Anak perempuan yang baik, ayah Kaisar tidak ingin mati terlalu cepat." Mendengar suara ini, Long Xuanyun tiba-tiba berbalik dan menatap Long Xiaotian dengan ngeri. Long Xiaotian saat ini, rambutnya acak-acakan, jubah naganya compang-camping, dan dia tampak malu. Meskipun dia terluka parah, dia masih selamat. Bagaimana mungkin? Wajah Long Xuanyun penuh dengan ketidakpercayaan. "Apakah kamu pikir hanya kamu yang memiliki esensi dan darah tingkat suci? Jangan lupakan, kakekmu juga alam suci." Long Xiaotian menyeringai dingin. "Benar. Dia juga punya kartu truf. Dia juga punya esensi darah alam suci. Bajingan. Aku akan bertarung denganmu." Long Xuanyun berteriak dingin, matanya menunjukkan kegilaan. Dia mengeluarkan pedang perak panjang dan menusuk jantung Long Xiaotian dengan kejam. Kejam. Long Xiaotian tersenyum dingin, menjentikan jarinya. Retak. Pedang panjang itu langsung pecah, hancur berkeping-keping.
Rahasia. Apalagi yang ingin kau katakan? Long Xuanyun menggigit gigi peraknya, matanya penuh keputusasaan. Long Xiaotian, jika kau punya nyali, bunuh aku. Tepat. Aku akan turun menemani ibuku. Saat ini, dia sudah putus asa. Dia sudah mengeluarkan semua kartu trufnya dan tidak bisa melawan Long Xiaotian di alam raja bela diri sama sekali. Xuanyun, membunuhmu terlalu murah untukmu. Namun, kau benar-benar sudah dewasa, dan kau semakin mirip ibumu. Kenapa tidak menggantikan ibumu untuk melayaniku sekali saja sebelum kau mati? Long Xiaotian menunjukkan senyum iblis dan menerkam secara bersamaan, merobek pakaian Long Xuanyun. Long Xuanyun meronta dengan panik, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, dia hanya bisa mengutuk dengan marah. Pak. Tepat pada saat ini, di istana bawah tanah yang sunyi. Sebuah tepuk tangan bergema. Siapa? Ekspresi Long Xiaotian berubah drastis. Saat ini, selain dia dan Long Xuanyun, sebenarnya ada orang lain di istana bawah tanah. Adapun Yu Huatian, dia sudah dibom sampai mati oleh esensi darah alam suci. Menarik. Yang mulia Kaisar, aku tahu kau bukan manusia, tapi aku tidak pernah menyangka akan seperti ini. Kau bahkan lebih buruk dari binatang buas, bahkan tidak melepaskan putrimu sendiri. Cek. Apakah kau tidak takut disambar petir? Setelah kata-kata itu jatuh, hanya melihat pintu masuk istana bawah tanah. Sosok kurus perlahan berjalan keluar dari bayang-bayang. Hati Long Xuanyun dipenuhi dengan sukacita. Tuan Muda Qin, Long Xiaotian menatapmu dengan saksama dan berbicara dengan dingin. Yang mulia Kaisar, ini pertama kalinya kita bertemu, bukan? Mungkin. Ini juga yang terakhir kalinya. Kamu perlahan berkata, apakah keluarga Qin Mu ingin memberontak? Long Xiaotian langsung meraung. Kamu dengan dingin mengucapkan dua kata. Pluk. Detik berikutnya, kepala Long Xiaotian terlempar tinggi. Darah menyembur seperti air mancur, menyembur 4 atau 5 meter dari leher yang terpenggal. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas, anugerah wilayah. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh 100.000 esensi takdir surgawi. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah membuka tahap kedua dari modul baru. Jalan Dewa. 100.000 esensi takdir surgawi akhirnya tiba. Jalan Dewa juga bisa dibangkitkan. Kamu menghembuskan napas panjang, lalu dia berbalik. Melihat api aneh yang memancarkan api iblis yang mempesona itu. Hanya melihat di atas altar. Mekarlah bunga teratai putih, sebening batu giok, sebening kristal. Sangat indah dan fantastis. Tapi, di tengah teratai. Namun, mekar api merah, memancarkan gumpalan ki hitam, api aneh yang mempesona, esensi pelepasan api iblis. Ini adalah tujuan terbesar singa ini. Kamu terlihat serius. Ini adalah api aneh peringkat ketiga. Alam suci memang kuat, tetapi jika sedikit saja tercemar oleh api iblisnya, aku khawatir dia akan mati. Untungnya, tugas telah selesai, poin cukup untuk ditukar, menelan. Busur iblis pemakan dewa. Beri aku makan. Kamu menarik napas dalam-dalam. Selangkah demi selangkah menuju esensi pelepasan api iblis. Busur iblis pemakan dewa dengan daya penuh. Menelan juga beroperasi dengan daya penuh. Bang, saat kamu menelan benih api, kekuatan penghancur meledak. Suhu di dalam istana bawah tanah melonjak puluhan kali lipat. Krak. Istana bawah tanah bergetar hebat. Dindingnya retak lagi. Seolah-olah akan runtuh kapan saja. Kamu gila. Kamu berani menelan esensi pelepasan api iblis. Apakah kamu tidak takut dibakar hingga menjadi abu? Melihat pemandangan ini, ekspresi Long Xuanyun berubah drastis. Berbalik dan pergi. Suhu di sekitarnya masih meningkat. Udara dipenuhi bau api, seperti pendahuluan letusan gunung berapi. Bum. Beberapa pilar api membubung ke langit. Istana bawah tanah yang lemah hancur menjadi abu dalam sekejap. Puncak gunung tempat Huangling dipindahkan runtuh. Long Xuanyun melihat lautan api itu. Keringat dingin benar-benar membasahi punggungnya. Dia menelan ludah. Cuaca hujan berkilauan, gumamnya pada dirinya sendiri. Dasar gila. Benar-benar orang gila yang tidak menghargai nyawa. Api yang menyilaukan meledak sepenuhnya di langit malam. Dalam sekejap, jutaan orang di ibu kota terkejut dengan api ini, dan mereka semua mendongak ke langit. Itu pegunungan Huangling, bukan? Apa yang sebenarnya terjadi? Kekuatan yang sedemikian rupa. Mungkinkah itu alam Saint, atau bahkan kekuatan cermin legendaris? Api itu adalah salah satu api di Huangling. Ya ampun, itu sebenarnya api yang dalam legenda cukup untuk menghancurkan dunia. Terlalu menakutkan. Para kultivator dan warga sipil yang tak terhitung jumlahnya di ibu kota terkejut oleh lautan api yang menyapu langit dan bumi ini. Beberapa orang yang mengetahui informasi dari dalam. Batin mereka bahkan lebih terguncang. Tamat, semuanya sudah berakhir. Kota Kyoto, Distrik Timur, Jalan Shili. Mayat bertebaran di mana-mana, darah mengalir menjadi sungai, mewarnai seluruh jalan menjadi merah. Chu Jian mengenakan pakaian hitam,
membawa pedang raksasa di punggungnya. Seluruh orang tampak seperti baru saja diangkat dari lautan darah. Di belakangnya ada juga pembunuh berpakaian hitam yang sama berlumuran darah, persis seperti yang kau rencanakan. Seluruh legiun militer saat ini telah dibantai olehnya. Dan pada saat ini, Chu Yao di sampingnya, malah mendongak untuk melihat lautan api di kejauhan. Yang mulia, apakah ini mahakarya Anda? Benar-benar pemandangan malam terindah dalam sejarah Bei Mang. Chu Jian di sampingnya berkata, Yang mulia benar-benar sangat iblis dan tak tertandingi. Dan dengan kekuatan alam Saint, seluruh Bei Mang hanyalah bidak catur baginya. Aku benar-benar menantikan saat Yang mulia keluar dari Bei Mang. Kediaman keluarga Qin, Ibu, Liu Ru, menggumamkan sesuatu sambil melihat pilar api besar di langit. Suaranya sedikit bergetar. Ibu, Yuer, apakah dia pergi ke istana malam ini? Nangong Lin mengangguk. Terjadi keheningan. Liu Ru tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, seluruh tubuhnya seperti disambar petir. Dia terhuyung-huyung. Istana kekaisaran dikepung di malam Kyoto. Pertempuran alam Saint meletus, dan sekarang ada lagi api yang menghancurkan. Yuer, dia. Nangong Lin menghela napas panjang. Kau ini, tenanglah. Anak ini sangat licik, dia pasti bisa kembali dengan selamat. Sebenarnya, rencana malam ini disetujui olehnya, tetapi hingga sekarang. Dia mungkin sedikit menyesal. Entah berapa lama berlalu, di pegunungan tempat Huang Lin berada. Long Xuanyun masih menatap kosong pilar api Chongtian itu. Shuut. Embusan angin bertiup, Sue Manyue menyeret tubuhnya yang lemah dan muncul di hadapannya. Xuanyu, apa yang sebenarnya terjadi? Sue Manyue bertanya dengan dingin. Long Xuanyun melihat Sue Manyue datang, seolah melihat dewa penolong. Dia mencengkeram pakaian Sue Manyue. Tete Tuan, Long Xiaotian dibunuh olehmu. Lalu apa? Cepat katakan. Sue Manyue mengerutkan kening karena cemas. Lalu, kamu menelan Jin Shimoyan. Dia gila. Suara Long Xuanyun bergetar. Apa? Mata indah Sue Manyue terbelalak. Mata indahnya menatap tajam pusat ledakan api. Tepat di tengah lautan api, tampak merah menyala. Segala sesuatu di sekitarnya telah berubah menjadi ketiadaan, hanya menyisakan api. Tetapi Sue Manyue dapat melihat dengan jelas. Di tengahnya, berdiri sosok tipis. Dia benar-benar selamat. Sue Manyue membelalakan matanya, penuh dengan ketidakpercayaan. Shoot detik berikutnya, sosoknya bergoyang. Berubah menjadi seberkas cahaya, menembus lautan api, dan tiba di hadapanmu. Kamu benar-benar menelan Jin Shimoyan. Sue Manyue menggigit gigi peraknya. Hatinya dipenuhi kerumitan. Sakit sekali. Kamu menggigit gigimu erat-erat. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak bisa menahan kekuatan Moyan ini. Omong kosong. Sue Manyue berkata dengan dingin, seolah telah membuat keputusan. Dia mengangkatmu dan terbang kembali ke istana Tianqi. Pelung. Dirimu yang seperti manusia api dilempar ke dalam kolam es. Ingat, kali ini, kamu berutang padaku. Di masa depan, aku pasti akan membalasnya 10 kali, 100 kali lipat. Pada saat yang sama, kamu merasakan suhu di tubuhmu mulai menurun. Jin Shimoyan juga tidak terlalu panas lagi. Sebaliknya, terasa seperti kantong air hangat. Mulai menyegarkan tubuhmu, kekuatan misterius mengalir ke seluruh anggota badan. Sue Manyue menatap pemandangan ini dengan linglung, bertanya-tanya rahasia apa yang disembunyikan oleh pewaris keluarga Qin ini. Dia bahkan bisa menahan pembakaran api iblis. Rasa sakit yang datang dari seluruh tubuh membuatnya mengeluarkan suara. Tepat pada saat ini, suara mengejek terdengar di telinganya. Sungguh pewaris keluarga Qin yang hebat. Sungguh cara yang bagus. Aku membantai istana kekaisaran Bei Mang malam ini, tetapi kamu malah menjadi pemenang terakhir. Mendengar ini, kau perlahan membuka mata. Pandangan pertama adalah Sue Manyue dan Long Xuanyu yang berdiri di tepi kolam es. Apa yang Anda katakan? Mengapa saya tidak mengerti? Kau berusaha memaksakan senyum palsu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan apapun dari Sue Manyue. Bagaimanapun, dia adalah seorang penyihir iblis generasi, tidak mudah untuk ditipu. Jadi, saat ini berpura-pura bodoh adalah yang terbaik. HMPH. Sue Manyue mendengus dingin, bahkan masalah Huang Ling hidup dan mati akan dituduhkan padaku. Sekte pelindung negara Bei Mang pasti tidak akan melepaskanku. Sementara kamu akan lolos tanpa cedera, tidak terpengaruh oleh badai. Sungguh perhitungan yang bagus, bukan? Kau memasang tampang polos. Ekspresi linglung, menatap Long Xuanyu dengan bingung. Orang ini, apakah dia benar-benar tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu? Xuanyu, kau keluar. Tiba-tiba, gaya bicara Sue Manyue berubah. Dengan suara dingin, Long Xuanyu tertegun, tidak mengerti apa maksud gurunya. Keluar, Sue Manyue membentak dengan tajam. Long Xuanyu dengan patuh, segera mundur. Dia tahu. Yang mulia,
Karena sudah menjadi fakta, mari kita diskusikan bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Apa yang kamu inginkan? Selama aku punya, aku pasti akan memberikannya. Kau berkata dengan ketulusan di wajahmu. Karena sudah terungkap, bekerja sama adalah jalan keluar terbaik. Dia percaya bahwa Sue Manyue pasti bisa melihat keuntungan dan kerugiannya. Begitu kata-kata itu diucapkan, biur, percikan air beterbangan. Sue Manyue tiba-tiba melangkah ke dalam kolam es. Percikan air terangkat, cahaya berkilauan jatuh di wajahnya yang cantik tiada tara. Membuatnya tampak lebih cantik dan tanpa celah. Apa yang kau inginkan? Kau terlihat sedikit demi sedikit mendekat. Sue Manyue miliknya sendiri agak ganas. Mungkinkah Sue Manyue ingin menghancurkan semuanya? Menggigit dirinya sendiri, ya? Bibir merah Sue Manyue sedikit terbuka. Dia dengan lembut mencubit dagumu. Jika demikian, aku tidak keberatan memberimu perjanjian sumpah darah. Namun, Sue Manyue berhenti di sini. Kemudian dia tidak melanjutkan berbicara, tetapi tatapan membakarnya membuatmu merinding. Namun apa? Kau sedikit linglung. Namun, Nini, mulai sekarang akan menjadi milikku. Sue Manyue mengerutkan bibir merahnya. Menatapmu dengan kedua alisnya, seolah menatap harta karun miliknya sendiri. Apa maksudnya? Kau masih tidak mengerti apa artinya. Dirinya sendiri mulai sekarang menjadi milik Sue Manyue-nya. Pikiran baru saja sampai di sini, Sue Manyue dengan ringan mengetuk dengan jari gioknya. Di antara alis, cahaya keemasan menyala. Perasaan aneh membanjiri di antara alis, membuatmu tanpa sadar menggigil. Apa yang wanita ini lakukan padaku? Saat ini, kau tidak menyadari bahwa di dahimu sendiri ternyata muncul tanda bulan purnama. Semalam badai, di atas langit. Bulan terang di angkasa. Istana Tianche, dek observasi. Sue Manyue mengenakan jubah merah menyala, melambai tertiup angin. Berkibar-kibar, cahaya bulan yang dingin menyinari. Wajahnya yang sangat cantik. Saat ini, matanya yang indah menatap ke bawah. 3.000 lampu terang di dalam dan di luar istana kekaisaran. Adalah dinasti ilahi api. Hari ini kita membantai istana kekaisaran dengan darah. Long Xiaotian meninggal. Sekte pelindung negara Beimang, aku khawatir akan mengejar kita sampai ujung dunia. Jadi, saat ini hanya 2 kekaisaran ini yang bisa melindungi kita. Sue Manyue menghela nafas ringan. Matanya berkilauan. Kekaisaran Qin Agung. Membuat kaisar. Ambisinya terlalu besar. Metodenya sangat kejam. Aku khawatir dia tidak akan mentolerirku. Dinasti ilahi api. Kaisar Agung Yo memutar pikirannya dengan cepat, sangat cerdik. Aku juga tidak akan mempercayainya. Kebingungan muncul di mata Long Xuanyun, bibir jernih. Di bawah langit ini, semuanya adalah tanah raja. Dinasti Beimang. Kita tidak mungkin tinggal. Baik Dayo maupun api suci, kita juga tidak bisa pergi. Kemana kita bisa pergi? Sue Manyue sedikit mengangkat bibir merahnya. Dia terkekeh dan berkata, benua Xuanyu Tianxuan memiliki 3 dinasti teratas. Kita tidak bisa tinggal. Kita juga tidak bisa pergi. 7 sekte kultivasi teratas juga tidak akan menerima kita. Jadi, kita hanya punya satu pilihan. Long Xuanyun mendongak, wajahnya penuh kebingungan. Sue Manyue dengan lembut menyentuh rambut Long Xuanyun dan berkata, meminta perlindungan, menyerahkan hidupmu ke tangan orang lain, adalah hal yang paling menyedihkan. Di dunia ini, hanya diri sendiri yang bisa diandalkan. Selanjutnya, aku akan membangun sebuah sekte yang hanya milikku. Di masa depan, aku akan membuat sekte ini berdiri di puncak kekuatan benua. Bahkan 3 dinasti dan 7 sekte kultivasi hanya bisa menatap. Aku berkata siapa yang hidup, dia hidup. Aku berkata siapa yang mati, dia mati. Hati Long Xuanyun tidak bisa menahan diri. Menatap gurunya dengan penuh semangat. Gurunya, Sue Manyue, adalah wanita paling menakjubkan di dunia. Dia pernah berpikir lebih dari sekali, jika gurunya ingin mendirikan sebuah sekte. Maka sekte ini pasti akan menggemparkan seluruh benua. Jadi, dia tidak akan pernah meragukan kebenaran kata-kata Sue Manyue ini. Guru, apa nama sekte masa depan kita? Sue Manyue berpikir sejenak, lalu tersenyum jahat. Namanya adalah Hu Shangtian, Long Xuanyun. Di dalam istana Tianxuan, kau melihat panel sistem dan tidak bisa menahan napas lega. Tingkat pemurnian api iblis Jingxi adalah 3%. Sistem mengingatkan. Ketika tingkat pemurnian mencapai 15%, tuan rumah dapat memanggil dan menggunakan api iblis Jingxi. Sue Manyue pergi, masalah hari ini akhirnya berakhir, mulai sekarang. Seluruh dinasti Beima akan mengubah wataknya, kau menahan rasa sakit yang hebat. Merangkak keluar dari kolam prajurit, pada saat yang sama, sebuah suara notifikasi terngiang kembali di benakmu. Teratai persaingan dunia, teratai setengah hidup dari perjamuan iblis persaingan dunia. Yang mengandung kekuatan kehidupan yang luar biasa, kondisi, sekarang telah terikat dengan pemilik. Pemilik, kamu, teratai dari perjamuan iblis persaingan dunia.
Kau menatap teratai putih bersih 9 kelopak di pergelangan tanganmu, terdiam sesaat. Meskipun dia tidak tahu apa gunanya, hanya dengan kekuatan kehidupan yang luas di dalamnya, tinggal di tubuhnya pasti tidak akan salah. Sudahlah, mari kita pelajari nanti. Aku juga tidak tahu. Apakah Chu Yao, Chu Jian dan yang lainnya sudah menyelesaikannya? Katakan padaku. Menyeret tubuh yang berat, dan menggunakan langkah kakinya untuk meninggalkan istana penjara surgawi. Ya. Sangat singkat, cakrawala Kyoto sudah memutih seperti perut ikan. Seluruh pelayan yang diam di rumah tentara keluarga Qin. Ling Ru dan Nangong Ling tidak tidur sepanjang malam. Ibu. Benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi, hari akan segera terang, UR belum kembali. Aku akan memasuki istana, jika sesuatu terjadi pada UR, aku pasti akan membuat semua orang yang berpartisipasi malam ini membayar dengan nyawa mereka. Mata Ling Ru memerah, nadanya penuh dengan niat membunuh. Selama ini, dia selalu menunjukkan dirinya sebagai kepala keluarga Qin yang lembut dan penyayang, tetapi Qin Yu adalah hidupnya. Dia tidak akan pernah membiarkan orang lain menyakiti anaknya. Jika sesuatu benar-benar terjadi padamu, dia pasti tidak akan berhenti sampai mati. Dengarkan aku. Tunggu sebentar lagi, kita tidak boleh terburu-buru saat ini. Nangong Ling menggelengkan kepalanya. Meskipun dia sama khawatirnya, dia tahu bahwa semakin seperti ini, semakin dia tidak boleh terburu-buru. Masih menunggu? Aku benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Suara Ling Ru bergetar. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk memobilisasi pasukan. Dia secara pribadi akan membawa kavaleri besi keluarga Qin. Pasukan besar menyerbu istana, menyelamatkan Qin Yu, dan pada saat ini, sebuah seruan datang dari luar aula. Tuan muda kecil sudah pulang. Mendengar ini, tubuh Ling Ru bergetar, dan dia segera berbalik dan berlari keluar. Nangong Ling juga perlahan menghela napas lega. Ketika Ling Ru melihatmu pulang, dia dengan marah menjawar telingamu, dasar anak nakal. Kau pergi kemana? Kau membuat ibumu khawatir setengah mati. Hehe. Kau tersenyum pahit, memasang ekspresi ketakutan. Ibu. Aku salah, kata King Yu. Ling Ru melihat ini. Hatinya kembali luluh. Baiklah, jangan membuat ibu khawatir seperti ini lagi. Nada bicara Ling Ru juga menjadi lembut. Sudahlah, apa yang terjadi semalam tidak penting lagi. Yang penting adalah putranya yang berharga telah kembali dengan selamat. Saat itu, kau dan nenekmu, Nangong Ling, yang wajahnya penuh senyum, saling bertatapan. Meskipun keduanya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun Nangong Ling tahu bahwa cucunya yang tertua ini pasti telah melakukan sebuah kejadian yang menggemparkan. Dia tidak bisa menahan perasaan bangga. Cucuku. Masa depannya cerah. Setahun kemudian, langit Kyoto berubah total. Tahun ini, ditakdirkan menjadi tahun yang tercatat dalam sejarah. Setahun yang lalu, Kaisar Beimeng, Long Xiaotian, meninggal, seluruh dunia terkejut. Sekte pelindung negara marah. Putra mahkota Beimeng, Long Yuan, berhasil naik tahta. Putri mahkota Ling Qingzu menjadi permaisuri Beimeng. Sekte pelindung negara Beimeng memiliki ahli alam suci yang keluar gunung untuk memburu Sue Manyue, untuk mendapatkan kembali artefak suci, mimpi buruk iblis. Dan siapa yang tahu, tuan muda keluarga Qin, kau, menjadi raja tanpa mahkota sejati dari dinasti Beimeng. Pada saat yang sama, tahun ini, Nangong Ling meninggalkan istana Dewa Salju. Sendirian memasuki zona terlarang kehidupan di benua itu, dataran es beku, membuka warisan kaisar pendahulu yang eksklusif baginya. Dan di ujung benua yang lain, sebuah peristiwa juga diam-diam terjadi. Di sebuah ibu kota dinasti api ilahi. Seorang tuan muda dari keluarga kerajaan yang jatuh dan putri sulung dinasti api ilahi bertunangan, dan untuk pertama kalinya di gunung belakang keluarga. Membangkitkan pelayan cantik yang tertidur selama ribuan tahun dan memulai jalan kultivasinya. Siapa yang tahu? Tuan muda dari keluarga kerajaan yang jatuh ini akan mencapai puncak tertinggi sepanjang masa. Dinasti Beimeng. Rumah keluarga Qin, halaman King Feng, badai salju di seluruh langit. Bersama angin sepai-sepai, berjatuhan di tanah. Seorang pemuda duduk di bawah pohon maple. Berkultivasi dengan tenang. Dia mengenakan pakaian putih, wajahnya tampan tiada tara. Dia sangat memukau. Matanya tertutup rapat, rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin. Auranya sangat mulia. Tepat sekali, ding. Selamat kepada host, Miao Shou Kong Kong telah dikultivasikan hingga memasuki kondisi kritis, ding. Selamat kepada host, Xin Shen Suiying telah dikultivasikan hingga memasuki kondisi kritis, ding. Selamat kepada host, An Hunku telah dikultivasikan hingga memasuki kondisi kritis, ding. Selamat kepada host, Ji Hunku telah dikultivasikan hingga memasuki ambang pintu, ding. Selamat kepada host, Tun Xian Mogong telah dikultivasikan hingga pemandangan keempat, ding. Selamat kepada host, simulasi Jingxi mencapai 15%. Selamat kepada host, kultivasi telah mencapai pemandangan ketiga alam suci. Mendengarkan suara sistem di telinga. Kau perlahan membuka mata. Pupil hitam itu seolah membelah kesunyian malam yang panjang. Setahun.
Akhirnya bisa menggunakan kekuatan simulasi Jingxi ini. Kau tersenyum tipis. Kekuatan dia saat ini hampir tak terkalahkan di alam cermin perunggu. Tepat pada saat ini, sesosok bayangan putih terang diam-diam mendarat di halaman King Chun. Halaman kecil Xuanji segera dipenuhi dengan tawa seperti lonceng perak. Selamat kepada pangeran muda, akhirnya menguasai simulasi Jingxi. Mendengar suara yang familiar ini, kau tanpa sadar menoleh untuk melihat orang itu. Wajahnya sangat cantik. Auranya tak tertandingi. Sepasang mata indahnya yang menatapmu seolah memiliki ribuan bintang yang berkelap-kelip. Dia memiliki lekuk tubuh yang indah, tubuhnya menggoda. Membuat pria terpesona. Dia adalah pelayan pribadimu. Chu Yao, siluman. Kau menggelengkan kepala dan bergumam. Kemudian bertanya, Chu Yao, katakan padaku. Apa yang terjadi di benua ini baru-baru ini? Sekarang 6 gerbang besi telah sepenuhnya mengendalikan dinasti kerajaan BIMA. Kekuatan mereka menyebar ke dinasti kerajaan lain. Dapat dikatakan bahwa mereka berada di puncak kejayaan. Jika bukan karena masalah besar, Chu Yao biasanya tidak akan datang mencarimu. Hehe, Chu Yao terkekeh pelan. Jarang datang dengan mudah ke sisimu. Berkata dengan lembut, sebenarnya tidak ada apa-apa. Baru-baru ini terjadi peristiwa besar di benua Tianxuan. Bahkan menara Tianji pun terkejut.